Di ruang Martial Saint, arai pemakan tak berujung dan arai pelindung alam masih berkonfrontasi diam-diam. Selama konfrontasi ini, arai pemakan tak berujung tampak semakin kuat, sementara arai pelindung alam samar-samar melemah. Namun, meskipun demikian, arai pelindung agung masih ada. Jelas, bahkan jika arai pelindung agung terus melemah, selama arai itu tidak lenyap sepenuhnya, bahkan 3 Jenderal Ibel Surgawi pun tidak akan mampu berbuat apa-apa. Pada saat ini, ketiga Jenderal Ibel masih menyipitkan mata ke arah formasi pelindung di bawah, tetapi pada saat ini, ekspresi mereka bertiga sedikit tidak wajar, seolah-olah mereka sedang mati-matian menunggu sesuatu, seolah-olah mereka sedang menahan sesuatu. Yin, setelah menanti seperti itu dalam waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba, terdengar suara pelan yang tidak dapat didengar oleh siapapun yang tidak cukup berhati-hati, dan ketiga Jenderal Ibel yang sedari tadi diam tiba-tiba mengangkat kepala mereka, dengan ekspresi yang semakin membingungkan di wajah mereka. Desir, detik berikutnya, Sang Jenderal Ibel malam melesat keluar dan menyambar cahaya hitam yang menyambar dari angkasa, sedangkan Sang Jenderal Burung Layang-Layang dan Sang Jenderal Guntur gemetar, dan saat mereka melesat keluar, mereka memaksa diri kembali ke posisi semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sambil memegang bola cahaya hitam, Jenderal Ibel Malam perlahan mengulurkan telapak tangannya dan menatap cahaya hitam itu. Itu adalah tumpukan rune yang kacau balau, dipenuhi aura jahat, seolah memancarkan kejahatan dan kedengkian yang tak berujung. Bahkan napas Jenderal Ibel Malam pun menjadi lebih cepat saat melihat benda ini. Ekspresi Jenderal Ibel Malam berubah beberapa kali. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan sebuah suara yang agak menyeramkan tiba-tiba terdengar di antara kerumunan raja telah jatuh. Segel raja ada di tanganku. Mulai hari ini, akulah Raja Ibel Malam dari alam tertutup. Begitu ia selesai berbicara, Night Demon menepukkan tangan kanannya dengan keras, dan cahaya hitam di tangannya melesat tepat di tengah alisnya. Saat ia melakukannya, sepasang sayap kelelawar raksasa tiba-tiba terbentang dari belakangnya. Kali ini, sayap kelelawar itu tidak lagi sepenuhnya hitam, melainkan memiliki sedikit warna ungu keemasan yang mengalir di dalamnya. Pada saat ini, kekuatan Jenderal Ibel Malam juga terus meningkat, dan segera mencapai puncak alam setengah langkah Martial Saint. Dia hanya selangkah lagi dari kekuatan Martial Saint sejati. Segel Raja benar-benar melemah sampai sejauh ini. Jenderal Ibel Malam merasakan perubahan kekuatannya sendiri, dan ekspresinya tampak agak aneh. Namun sesaat kemudian, ia melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Sudahlah. Selama aku bisa mendapatkan pil samsara mata air kuning, suatu hari nanti aku akan memasuki alam raja. Saya, Jenderal Tun dan Jenderal Lei, datang untuk menemui Tuan Setan Malam." Melihat Jenderal Ibel Malam, bukan, seharusnya gerakan Raja Ibel Malam, Jenderal Walet dan Jenderal Guntur berlutut di udara dan berteriak dengan tegas. Saat kepala mereka tertunduk, secerca kengganan terpancar di mata mereka, tetapi tak satu pun dari mereka berani melakukan sesuatu yang berlebihan. Raja kuno telah tumbang. Raja baru telah tiba. Bawahanmu di sini untuk menemui Tuan Raja Ibel Malam. Saat kedua Jenderal Swallowing Thunder bersujud di udara, para Ibel ekstrateritorial yang berjejer rapat itu juga berlutut di udara satu persatu. Saat mereka mengangkat kepala, mata mereka dipenuhi dengan gairah yang membara. Alangkah sakralnya jika kita dapat menyaksikan kelahiran seorang raja dengan mata kepala sendiri. Anak buahku, bekerjalah lebih keras lagi. Aku akan membantai manusia-manusia ini dan melakukan pengorbanan berdarah untuk kelahiran rajaku. Jenderal Tun tiba-tiba berdiri, lalu menatap formasi pelindung dengan mata merah, dan berbicara dengan suara tegas. Ya, saat suara Jenderal Pemakan mereda, semua Ibel ekstrateritorial itu mengerahkan energi Ibel dalam tubuh mereka dengan ekspresi berapi-api di wajah mereka. Dalam sekejap, formasi pemakan tak berujung itu mulai berputar semakin cepat. Dalam suasana misterius dunia reinkarnasi, Huangquan Martial Saint menatap ketiga orang itu sambil tersenyum, dan ada warna aneh mengalir di matanya. Setelah hening sejenak, Sang Mahaguru bela diri Huangquan terkekeh pelan dan berkata, "Karena kalian bertiga berhasil mendapatkan pil palsu yang kulepaskan, itu berarti kalian semua memenuhi syarat untuk mendapatkan pil Huangquan Samsara. Namun, seperti yang kalian lihat, aku hanya punya satu pil Huangquan Samsara di tanganku, dan kali ini, aku tidak bisa membagi pil Huangquan Samsara ini menjadi 3. Jadi, pada akhirnya, hanya satu orang yang bisa mendapatkan pil Huangquan Samsara ini. Namun, aku tidak bilang harus memberikan pil Samsara mata air kuning ini. Karena, jika kalian tidak memenuhi syarat untuk memiliki benda suci seperti itu, maka itu bukan harta karun, melainkan bencana.
Setelah mengatakan ini, pendekar bela diri mata air kuning melirik Du Fei dengan bingung, lalu melanjutkan dengan suara rendah, jadi, aku akan memberimu kesempatan. Siapapun yang bisa melakukan gerakan seperti ini akan mendapatkan pil samsara mata air kuning ini. Beranikah kalian? Kalian bertiga. Tentu saja, jika saya bertindak, jangan harap ada yang salah. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Setelah kata-kata ini diucapkan, Du Fei dan ketiga orang lainnya terdiam bersamaan. Jelas, tidak ada yang menyangka ujian akhir ini akan seperti ini. Aku akan mengambilnya. Du Fei mengerutkan kening sejenak, lalu melangkah maju, menatap Huang Quan Martial Sein dan berbicara dengan ringan. Melihat pemandangan ini, Mu Yue dan Yun Tao ragu sejenak, mengangguk bersamaan, dan melangkah maju. Generasi muda juga akan mengambil alih. Jelas saja, Du Fei dan dua orang lainnya paham betul betapa sulitnya menerima jurus dari seorang Martial Sein yang juga pemilik Yuan dan langit dan bumi. Karena kesenjangan antara kedua belah pihak begitu besar sehingga sulit dijelaskan. Namun, seperti yang dikatakan Huang Quan Martial Sein, jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk memiliki benda-benda seperti Tian Di Yuan dan menyimpannya akan menjadi bencana. Metode pengujian yang diberikan oleh Huang Quan Martial Sein, sampai batas tertentu, sangat adil bagi mereka bertiga. Melihat ini, Huang Quan Wusheng mengangguk dan berkata dengan tenang, aku tidak punya banyak waktu lagi, jadi ayo kita mulai. Du Fei, kau baru saja bergandengan tangan denganku untuk membasmi ibel itu, dan kau menghabiskan terlalu banyak energi. Seharusnya kau yang terakhir datang. Manfaatkan waktu ini untuk memulihkan kekuatanmu. Mendengar ini, Du Fei tidak berkata apa-apa lagi, melainkan duduk bersila. Dalam sekejap, pola roh reinkarnasi melintas di antara alisnya, dan langsung menyerap kekuatan reinkarnasi yang menyelimuti sekitarnya ke dalam tubuh Du Fei. Kekuatan pil reinkarnasi mata air kuning dan kekuatan pola spiritual reinkarnasi berasal dari asal, jadi Du Fei dapat memulihkan kekuatannya dengan sangat cepat dengan menggunakan metode ini. Pola spiritual reinkarnasi melihat ini, tatapan Huang Quan Martial Sein menjadi semakin aneh. Namun, setelah beberapa saat, ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia menggelengkan kepala, lalu melirik Yun Tao dan Mu Yue, dan berkata dengan santai, selagi Du Fei beristirahat, siapa di antara kalian berdua yang akan menerima seranganku lebih dulu? Yun Tao terdiam sejenak, lalu tiba-tiba melangkah maju, kibatinnya langsung melonjak. Ia menangkupkan tinjunya ke arah Huang Quan Martial Sein dan berkata dengan suara berat, senior, biarkan aku pergi dulu. Huang Quan Wusheng menatap Yun Tao yang berdiri dan tersenyum, lalu berkata, bagus sekali, keberanianmu memang bagus. Namun, aku tetap tidak akan menahan diri. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Yun Tao mengangguk, lalu tubuhnya tiba-tiba mundur. Setelah jatuh hingga jarak tertentu, energi sejati yang bergejolak di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan aura seluruh tubuhnya juga melonjak hingga ekstrim saat ini. Metode penghancur surga yang tak terbatas. Terdengar teriakan pelan, dan napas Yun Tao kembali normal. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dan menatap Huang Quan Martial Sein, lalu berkata dengan lembut senior, tolong bertindak. Haha, master bela diri tingkat tinggi kelas 4 bisa sekuat itu di usia segitu sudah cukup bagus. Tapi, kuharap kau tidak hanya menonton. Huang Quan Martial Sein melangkah ke dalam kehampaan, dan tanpa melakukan gerakan apapun, dia melihat seberkas energi hitam dan putih dengan cepat berkumpul di sekelilingnya, dan kemudian bau aneh reinkarnasi memenuhi langit dan bumi. Tertawa. Pada saat berikutnya, Huang Quan Martial Sein perlahan mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke tempat Yun Tao berada. Ledakan. Mengikuti arah jari Huang Quan Martial Sein, seluruh dunia tampak meledak pada saat ini, dan ruang sedikit terdistorsi pada saat ini, dan sinar energi warna hitam dan putih meraung ke arah tempat Yun Tao berada. Jelas saja, sang pesilat mata air kuning melakukan apa yang dikatakannya, dan pada saat ini, dia sama sekali tidak menahan diri. Aku datang. Tatapan mata Yun Tao dipenuhi kesungguhan dan antusiasme. Ia tahu inilah kesempatan terbaiknya untuk mencapai puncak. Jika ia melewatkan kesempatan ini, hidupnya mungkin akan berakhir di sini. Metode penghancur surga yang tak terbatas. Tangan penghancur surga. Saat tanda di tangannya berubah, Yun Tao berteriak dalam hatinya pada saat berikutnya, dan kemudian dia melihat bahwa semua energi sejati di tubuhnya terkumpul menjadi telapak tangan hijau tua yang besar tanpa ada keraguan, dan dia menamparnya dengan keras ke arah dari mana sinar energi hitam di depan berasal. Ledakan. Hanya dalam sekejap mata, kedua serangan itu bertabrakan seperti meteorit. Dalam sekejap, suara keras yang tak terlukiskan bergema di dunia reinkarnasi ini,
dan cahaya yang luar biasa juga menyapu dengan liar pada saat ini, melesat langsung ke langit. Retakan. Setelah hanya bertahan sedetik, retakan muncul di sekujur tangan raksasa itu, lalu meledak seketika. Pada saat ini, sosok Yun Tao terlempar ke belakang dengan dahsyat, lalu jatuh dengan keras ke langit. Engah. Seteguk darah menyembur keluar, dan napas Yun Tao langsung melemah drastis. Sebelum Sein Huangquan bergerak, Yun Tao dikalahkan. Batuk, batuk. Di langit yang jauh, pakaian Yun Tao berlumuran darah, tetapi ia masih berjuang untuk berdiri, menggertakkan giginya, dan mendarat di samping Du Fei dan Mu Yue. Kemudian, ia menyeka wajahnya dengan tangan dan berkata dengan hormat kepada Huangquan Martial Sein, "Gerakan ini, aku kalah." "Ku bilang, aku takkan menahan diri," kata Sein bela diri Huangquan dengan tenang, lalu tatapannya jatuh pada Mu Yue, mengerutkan kening dan berkata, "Gadis kecil, kau sudah melihat apa yang terjadi pada anak kecil itu. Dengan kekuatanmu, apa kau mau menerima cobaan ini?" Mendengar ini, Mu Yue mengangkat kepalanya, raut tekad terpancar di wajahnya yang lembut. Setelah beberapa saat, ia tersenyum lembut dan berkata, "Senior, jangan bercanda lagi. Karena kita sudah sejauh ini, kita harus mencobanya apapun yang terjadi, kan?" Setelah mengatakan itu, Mu Yue juga bergerak dan langsung mundur ke belakang. Saat ia bergerak, lapisan kabut langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, membuat sosoknya tampak sangat kabur. Teknik mengundang bulan Suantian. Terdengar teriakan pelan, dan seketika, warna langit dan bumi berubah. Kemudian, bulan sabit muncul samar-samar di udara, memancarkan warna misterius. Jelas, setelah melihat nasib Yun Tao, Mu Yue tidak lagi berani bersikap sombong. Saat ia bergerak, ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Sein bela diri Huangquan memandang pemandangan itu dengan acuh tak acuh. Setelah melihat bahwa Mu Yue telah melakukan semua persiapan, ia mengangguk. Kemudian ia melambaikan tangannya dengan santai, dan dalam sekejap, sinar energi hitam dan putih melesat keluar. Kali ini, sinar energinya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, serangan Huangquan Martial Sein semakin ganas setiap kali. Bukankah ini terlalu kejam? Yun Tao, yang sedang memuntahkan busa darah, tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengecilkan pupil matanya ketika melihat pemandangan ini, dan bergumam dalam hati. Namun, meski begitu, ia tetap menyipitkan mata dan menatap pemandangan ini. Ia ingin tahu apakah Mu Yue mampu menangkis serangan Huangquan Martial Sein. Ledakan, sinar energi hitam putih yang besar meraung, dan sesaat kemudian, muncul tepat di depan Mu Yue. Kekuatan reinkarnasi yang begitu dahsyat hampir bisa menghancurkan Mu Yue menjadi bubuk dalam sekejap. Namun Mu Yue menggertakkan giginya dan menatap ke depan, lalu tanda di tangannya pun berubah, dan bulan keperakan di udara tiba-tiba turun dengan deras. Berdengung, bulan keperakan turun dari segala arah, dan langsung menyemburkan semburan cahaya keperakan. Cahaya-cahaya keperakan ini meraung, tetapi tidak memilih untuk bertahan. Sebaliknya, mereka melesat maju dengan penuh tekad. Ledakan, sinar energi hitam putih dan bulan keperakan bertabrakan dengan dahsyat, dan suara gemuruh bumi kembali terdengar. Kali ini, gelombang kejut energi bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya, menyapu ribuan mil dalam sekejap. Gadis kecil ini, sang pendekar bela diri Huangquan mengerutkan kening menyaksikan pemandangan ini. Sesaat kemudian, ia melesat dan menghilang di udara. Ketika muncul kembali, ia sedang memegang Mu Yue yang tak sadarkan diri di tangannya, lalu melemparkannya ke udara. Batuk-batuk-batuk, batuk-batuk-batuk. Tak lama kemudian, Mu Yue terbangun dengan darah berbusa dari mulutnya, wajahnya memucat. Jelas, di bawah serangan Huangquan Martial Sein, sekeras apapun ia berusaha, hasil akhirnya tidak akan jauh lebih baik. Jika bukan karena serangan terakhir Huangquan Martial Sein, aku khawatir akhir hidupnya kali ini akan lebih menyedihkan daripada Yun Tao. Senior, aku juga kalah. Setelah berjuang untuk berdiri, Mu Yue membungkuk sedikit kepada Huangquan Martial Sein dan berkata, "Terima kasih banyak telah menyelamatkanku, senior. Kau tak perlu berterima kasih padaku. Meskipun ini ujian untukmu, sungguh tak pantas bagiku, seorang guru senior, membasmi orang sepertimu sesuka hati." Huangquan Martial Sein terkekeh, lalu tatapannya beralih ke Du Fei, yang perlahan membuka matanya. "Du Fei kecil, kau mungkin sudah merasakan kekuatan dua jurusku barusan." Kan melihat Du Fei membuka matanya, Huangquan Martial Sein tersenyum dan berkata. "Serangan Martial Sein memang sesuai dengan reputasinya," kata Du Fei sambil tersenyum. "Oh, kalau begitu, kau tahu kau bukan tandingan dua orang kecil ini. Dan untuk mencegahmu mendapatkan pil reinkarnasi mata air kuning, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku.
Apa kau masih siap menerima serangan ini? Sein bela diri, mata air kuning menyipitkan mata ke arah Du Fei, lalu tersenyum. Jelas, bahkan saat ini, ia ingin Du Fei menyerah. Mereka berdua sudah menerima ujiannya. Aku, Du Fei, seorang pria jangkung dan kuat, tidak boleh menyerah di saat kritis ini, kan? Du Fei perlahan berdiri dari udara dan berkata dengan lembut, lagi pula, apakah aku bisa mendapatkan pil reinkarnasi? Mata air kuning tidak hanya berkaitan dengan hidupku sendiri, tetapi juga dengan kehidupan ratusan ribu orang di luar sana. Jika aku tidak bisa mendapatkan pil reinkarnasi mata air kuning hari ini, bagaimana aku bisa menyelesaikan situasi putus asa di luar sana? Jadi, aku tidak akan menyerah. Melihat wajah Du Fei yang masih agak kaku, Huang Quan Wusheng mengerutkan kening sejenak sebelum berkata dengan tenang, sudahlah. Aku tahu kau punya banyak trik, jadi bersiaplah. Tapi aku tetap bilang aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Karena aku tidak ingin kau, Du Fei, mendapatkan pil Huang Quan Samsara. Menurutku, jika pil Huang Quan Samsara tetap tersegel, mungkin lebih baik daripada kau mendapatkannya. Kalau begitu, aku khawatir senior akan kecewa. Karena, aku harus mendapatkan pil Samsara Huang Quan ini apapun yang terjadi. Du Fei menatap Huang Quan Martial Sein dengan saksama, tanpa niat untuk mundur. Begitu selesai berbicara, Du Fei menginjak tanah di udara. Di bawah tatapan Mu Yue dan Yun Tao, sosoknya langsung mundur ke tepi dunia reinkarnasi. Suas-huas-hua. Begitu ia berhenti, tanda di tangan Du Fei berubah dengan cepat. Kemudian, ia menyatukan kedua tangannya, dan dalam sekejap, sebuah formasi raksasa muncul di antara langit dan bumi, dan di dalam formasi itu, api ramuan itu berkobar dengan dahsyat. Teknik Dewa Alkimia, menyempurnakan formasi Dewa Surgawi. Hah! Huang Quan Martial Sein melihat gerakan Du Fei, dan tatapan aneh melintas di matanya. Dengan penglihatannya, ia secara alami dapat melihat betapa misteriusnya teknik sihir yang Du Fei gunakan saat ini. Terlebih lagi, teknik sihir ini tampaknya mampu melepaskan kekuatan Yuan dan langit dan bumi secara samar-samar. Dia pria kecil yang menarik. Sepertinya aku agak meremehkannya. Huang Quan Martial Sein bergumam dalam hatinya, dan makna yang tak terjelaskan di matanya semakin kuat. Saat ini, ia sedikit menantikan cara apa yang akan digunakan Du Fei untuk melawannya. Magdanu, Du Fei meraung pelan lagi, dan kali ini, ia melihat sosok emas langsung muncul di hadapannya. Di atas sosok itu, kekuatan seorang pendekar setengah langkah meraung, mengguncang bumi. Rasanya agak familiar. Melihat pemandangan ini, pupil Huang Quan Martial Sein mengecil lagi. Pola spiritual reinkarnasi. Mata Du Fei dipenuhi warna hitam dan putih, dan kali ini, ia meletakkan tangannya di tengah alisnya secara bersamaan. Dalam sekejap, pusaran hitam dan putih yang besar dengan cepat muncul di belakang budak pil Ibel, langsung membentuk garis pertahanan ketiga. Seni penghancur keberuntungan. Perisai keberuntungan penghancur surga. Namun, setelah memasang pertahanan 3 lapis, Du Fei masih tidak berniat menghentikan tanda di tangannya. Sebaliknya, setelah menyipitkan mata sejenak, tanda di tangannya berubah lagi. Kemudian, gas abu-abu yang sangat terang langsung melesat keluar dari ujung jari Du Fei dan berkumpul di depannya, membentuk perisai kecil namun sangat aneh. Oh, aku tidak menyangka bahkan warisan sekte keberuntungan penghancur jatuh ke tangannya. Lagi pula, dilihat dari besarnya kekuatan keberuntungan penghancurnya, jelas pewaris sekte Tianyun telah diurus olehnya, kan keterkejutan di mata Huang Quan Martial Sein semakin menjadi-jadi. Metode yang digunakan anak kecil di hadapannya ini benar-benar di luar imajinasinya. Bagi orang biasa untuk mendapatkan satu saja metodenya, masa depan mereka tak terbatas, tetapi dia tidak menyangka anak kecil ini akan mendapatkan begitu banyak metode. Baju zirah Phoenix Langit, tubuh abadi Phoenix Langit. Namun, meski begitu, semuanya belum berakhir. Du Fei menghentakkan kakinya di udara, dan pola cahaya Phoenix langsung muncul di permukaan tubuhnya. Kemudian, ia melihat baju besi Phoenix dengan cepat menyelimuti tubuhnya, dan di belakangnya, sayap angin dan guntur yang besar juga menyebar dengan liar, dan gelombang ombak yang sangat mengerikan terus menyebar. Sutra Phoenix Surgawi Abadi. Menyaksikan pemandangan ini, secercah kengerian akhirnya terpancar di mata tenang Huang Quan Martial Sein. Cara lain masih dalam jangkauannya, tetapi kesempatan untuk mendapatkan keterampilan unik klan Phoenix Langit kuno, salah satu dari 8 klan kuno, adalah sesuatu yang bahkan Huang Quan Martial Sein rasa tak terbayangkan. Terlebih lagi, Huang Quan Martial Sein dapat melihat bahwa Du Fei memiliki esensi darah klan Phoenix Langit kuno. Lebih jauh lagi, esensi darah ini bukan sembarang Phoenix Langit kuno, melainkan esensi darah dari Phoenix Langit kuno kerajaan.
Siapa anak ini? Bagaimana mungkin dia begitu beruntung sepertinya di antara ketiga anak kecil ini, dia memang yang paling sulit dihadapi. Mungkin, Huang Quan Martial Saint menghela napas perlahan, dengan tatapan dalam di matanya. Panggilan. Pada saat ini, Du Fei juga menghela napas lega. Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama ia menggunakan kemampuannya sedemikian rupa. Senyum di bibirnya juga menjadi sedikit gila. Karena Du Fei tahu bahwa jika metode ini tidak dapat menahan serangan Huang Quan Martial Saint, maka ia akan benar-benar kalah. Tapi, bisakah saya kalah? Senior Huang Quan, tolong bertindak. Teriakan keras Du Fei terdengar sesaat kemudian. Saat ini, tidak ada gunanya memikirkan apapun. Satu-satunya yang tersisa adalah bertindak. 5 lapis pertahanan tersebar di seluruh kehampaan, dan fluktuasi energi yang mencengangkan terus meraung, menyebabkan ruang menjadi sedikit terdistorsi. Seorang junior di level rendah alam bela diri tingkat 4 mampu menggunakan pertahanan setingkat ini. Harus kuakui, kau di luar imajinasiku. Saint bela diri Huang Quan melambaikan tangannya dengan santai, dan tiba-tiba ia melihat aura reinkarnasi hitam putih berputar di sekelilingnya, tampak sangat misterius. Jelas bahwa Du Fei mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membela diri, dan bahkan ia harus menganggapnya serius. Namun, apakah metode seperti itu dapat memblokir serangan Saint ini? Sulit dikatakan. Ketika kata terakhir jatuh, aura di wajah Huang Quan Wusheng menjadi sangat tajam, dan kemudian dia melihat tangan kanannya tiba-tiba terangkat dan menunjuk ke udara ke arah Du Fei berada. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan reinkarnasi yang awalnya terjerat di sekelilingnya tiba-tiba meraung seperti gunung berapi yang meletus, dan dimanapun gunung berapi yang meletus itu berada, disitulah Du Fei berada. Aku datang. Tatapan serius juga muncul di mata Du Fei. Menghadapi serangan makhluk seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak serius? Kecepatan sinar energi hitam putih itu sungguh luar biasa. Saking cepatnya, tak terbayangkan. Du Fei hanya melihat kilatan cahaya hitam putih di depan matanya, dan sesaat kemudian, ia melihat cahaya hitam putih itu telah menghantam formasi Dewa Surgawi Pemurnian. Ledakan. Suara yang tak terlukiskan bergema di seluruh dunia reinkarnasi. Kekuatan reinkarnasi yang luar biasa langsung mewarnai seluruh dunia menjadi hitam dan putih. Mencicit, mencicit, mencicit. Formasi ilahi pemurnian surga bergetar hebat, dan pilar-pilar api dan meraung tanpa henti, berusaha memurnikan semua kekuatan reinkarnasi. Namun, api dan yang sangat mengerikan ini, yang sebelumnya mampu memurnikan bahkan langit, kali ini menjadi agak tak berdaya. Karena, di hadapan kekuatan reinkarnasi, api dan yang mampu memurnikan langit ini sama sekali tidak berguna. Retakan. Pertahanan formasi ilahi Liantian hanya berlangsung sesaat, dan kemudian Du Fei melihat retakan dengan cepat menyebar dari formasi ilahi Liantian. Ledakan. Saat retakan menyebar, formasi ilahi pemurnian surgawi mengeluarkan ledakan keras dengan kecepatan tercepat, dan kemudian langsung menghilang ke udara. Ini adalah pertama kalinya teknik alkimia berhasil dipatahkan oleh seseorang sejak Du Fei mulai mempraktikkannya. Seorang Martial Saint yang kuat, meski hanya berupa sisa jiwa, tetap saja sangat mengerikan. Namun, Du Fei tidak sempat terkejut saat ini. Saat formasi ilahi Liantian hancur, Du Fei sudah menggerakkan pikirannya, dan budak pil ibel langsung meraung, lalu meninju keras pilar cahaya reinkarnasi yang datang ke arahnya. Ledakan. Suara ledakan energi dahsyat langsung bersiul di antara langit dan bumi. Namun, kali ini kebuntuan antara kedua belah pihak tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyambar permukaan tubuh budak ibel dan tiba-tiba ia menghilang ke udara. Jelas, di bawah pilar cahaya reinkarnasi ini, budak pil ibel tidak akan bisa bertahan lama. Jika Du Fei memaksanya terus berlanjut, maka budak pil ibel kemungkinan besar akan hancur. Datang lagi. Adegan ini membuat Du Fei terkesiap, lalu dia mengetuk dahinya dengan jari telunjuk kanannya dengan sedikit gila. Tertawa. Bersamaan dengan gerakan Du Fei, pusaran hitam dan putih yang dibentuk oleh pola spiritual reinkarnasi mulai berputar liar, dan saat berikutnya, dua serangan dari asal bertabrakan tanpa suara. Dengung-dengung-dengung. Kali ini tidak terjadi benturan atau sobekan antara kedua serangan, yang ada hanya saling melahap dan menyatu, seakan-akan kedua kekuatan itu menyadari bahwa yang satu adalah bagian dari diri mereka sendiri dan ingin menelan yang lain seutuhnya. Mengapa? Pelahap semacam ini berlangsung sesaat, dan saat berikutnya, Du Fei merasakan sakit yang tajam di antara alisnya, dan garis pertahanan ketiga yang diletakkan oleh pola roh reinkarnasi hancur. Saat ini, mata Du Fei agak merah. Bahkan Du Fei pun tak menyangka pertahanan rangkap tiga yang telah ia bangun dengan susah payah akan hancur semudah itu. Martial Saint benar-benar mengerikan.
Tapi aku belum kalah. Pada saat ini, Du Fei menggertakkan giginya dan mengubah segel tangannya lagi. Kali ini, ia melihat perisai Tian Juyun yang melayang di depannya tiba-tiba membesar sedikit, lalu menghalangi seluruh tubuhnya di belakangnya. Memanggil, sinar cahaya reinkarnasi terus meraung ke arahnya tanpa ampun, dan kemudian terus menghantam perisai pengguncang surga yang dipanggil oleh Du Fei. Ledakan, deru energi dahsyat langsung meledak, dan laju kolom cahaya reinkarnasi akhirnya terhenti kali ini. Sebagian kolom cahaya reinkarnasi terlihat tiba-tiba terbiaskan kedua arah, dan perisai penghancur langit kebetulan berada di tempat yang belum pernah disentuh oleh kolom cahaya reinkarnasi. Seni penghancur takdir yang diperoleh Du Fei di medan perang Jiushu hari itu akhirnya menunjukkan kekuatannya pada saat ini. Pada saat ini, serangan kedua pria itu jelas membentuk jalan buntu. Namun, mata Du Fei masih tertuju pada perisai Juyun Qingtian. Meskipun perisai Juyun Qingtian telah melarutkan pilar cahaya reinkarnasi saat ini, ia juga dapat dengan jelas merasakan bahwa efeknya tampaknya terus melemah. Di hadapan pilar cahaya reinkarnasi yang tampaknya tak berujung, efek perisai Juyun Qingtian semakin mengecil. Ini karena energi yang terkandung dalam kolom cahaya reinkarnasi terlalu besar, dan bahkan dengan pengaktifan habis-habisan perisai pengguncang surga milik Du Fei, dia tidak dapat menghilangkan semua energi itu. Mencicit, mencicit, mencicit. Sinar energi hitam putih yang tersebar itu mulai terasa menyusut ke dalam. Jelaslah bahwa efek perisai Juyun Qingtian telah mencapai batasnya. Ledakan. Pada saat tertentu, sinar cahaya reinkarnasi akhirnya jatuh pada perisai Juyun Qingtian, dan kemudian terlihat bahwa perisai Juyun Qingtian, yang awalnya sangat misterius, langsung berubah menjadi bubuk seperti bintang dalam sekejap ini. Keempat lapisan pertahanan semuanya dipaksakan pada saat ini. Wujud asli Du Fei pun terekspos sepenuhnya di depan kolom cahaya reinkarnasi. Du Fei kecil, kamu kalah. Huangquan Martial Saint tersenyum pada Du Fei. Kau bahkan belum menghancurkan garis pertahanan terakhirku, bagaimana kau bisa bilang aku kalah? Mata Du Fei dipenuhi kegilaan, lalu tiba-tiba ia meraung ke langit. Dalam sekejap, cahaya warna-warni yang indah tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan kemudian bayangan burung Phoenix raksasa menyelimuti sekelilingnya. Desir, pada saat roh Phoenix surgawi turun, Du Fei menginjak kehampaan, dan kemudian dia benar-benar mengambil inisiatif untuk bergegas keluar, dan kemudian menghantam kolom cahaya reinkarnasi yang juga telah banyak dilemahkan oleh perlindungan 4 kali lipat Du Fei. Ledakan, pada saat ini, fluktuasi energi yang dahsyat menyapu langit, dan sosok berwarna-warni yang melesat keluar juga terkejut dan mundur selangkah demi selangkah di udara. Ia tak berhenti hingga menyapu udara untuk waktu yang lama. Retakan, retakan. Saat berikutnya, baju zirah Tianfeng di tubuh Du Fei terlepas seperti sisik, dan jejak darah muncul di tubuhnya. Namun, meski begitu, Du Fei tidak memuntahkan seteguk darah. Ia hanya menggertakkan gigi dan menatap Huangquan Martial Saint yang tampak terkejut, dengan kilatan tekad di matanya. Dia tidak menyemburkan darah seperti Yun Tao, juga tidak pingsan seperti Mu Yue. Meskipun kondisi Du Fei sangat buruk, dia masih punya kekuatan untuk bertarung lagi. Ada keheningan singkat di langit, dan Yellow Springs Martial Saint memandang pemandangan itu dengan sedikit linglung. Senior Huangquan, aku, Du Fei, bisa melakukan jurus ini. Du Fei mendongak, menatap betapa bela diri Huangquan yang tampak sedikit linglung saat itu, lalu menyeringai dan berkata. Apa? Yun Tao dan Mu Yue menatap pemandangan itu dengan takjub. Tabrakan sebelumnya mengandung begitu banyak hal sehingga bahkan mereka tidak tahu apakah Du Fei menang atau tidak. Huangquan Wusheng juga sedikit mengernyit saat ini dan menatap Du Fei, tersadar dari lamunannya. Dalam arti tertentu, gerakannya telah sepenuhnya dikuasai Du Fei, dan Du Fei belum kehilangan kemampuan bertarungnya. Dengan kata lain, dengan gerakan ini, apakah Du Fei benar-benar menang? Bila memikirkan hal ini, bahkan sosok seperti Huangquan Martial Saint akan terlihat sedikit jelek. Huangquan Wusheng tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan menggelengkan kepala, berkata, di antara ketiga bocah kecil itu, kau memang satu-satunya yang berhasil lolos dari satu jurus dariku. Lagi pula, dalam arti tertentu, jurus yang kau hadapi adalah yang terkuat. Jadi, aku pun harus mengakui kau yang mengambil jurus ini. Mendengar ini, Du Fei tiba-tiba merasa gembira. Meskipun ia telah mengerahkan seluruh tenaganya dalam gerakan itu, Du Fei tahu saat ini bahwa kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Dengan kata lain, selanjutnya, dia akan dapat memperoleh pil Huangquan Samsara, yang menempati peringkat ketiga di antara Tiandi Yuan dan. Melihat ekspresi Du Fei saat ini, Saint bela diri Huangquan tak kuasa menahan senyum getir di hatinya.
Meskipun ia masih enggan menyerahkan semua ini kepada Du Fei, apa yang bisa ia lakukan mengingat hasilnya? Selamat, Nak. Huang Quan Martial Saint terdiam cukup lama sebelum dia mengangguk ke arah Du Fei. Mendengar ini, Du Fei merasa lega, mengetahui bahwa Huang Quan Martial Saint memang orang yang kuat. Karena dia sudah membuat kesepakatan dengannya, dia pasti tidak akan mengingkari janjinya saat ini. Dua orang kecil lainnya, Huang Quan Martial Saint melirik Yun Tao dan Mu Yue, lalu melanjutkan dengan tenang, sesuai perjanjian, karena kalian berdua telah gagal, kalian kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pil Huang Quan Samsara. Mulai sekarang, suka atau tidak, aku harus membantu Du Fei menyempurnakan pil Huang Quan Samsara. Karena itu, aku hanya bisa meminta kalian berdua untuk pergi. Setelah Yun Tao dan Mu Yue saling memandang, mereka hanya bisa mengangguk kecil. Kesepakatan tetaplah kesepakatan, dan di hadapan eksistensi seperti Huang Quan Martial Saint, tak ada ruang bagi mereka untuk menyesal. Kalian berdua memang hebat. Kalau kalian tidak keberatan, aku bisa memberimu salinan warisanku dari tahun itu. Sedangkan Du Fei, dia mungkin sudah tidak bisa menggunakannya lagi. Apa kalian bersedia, tanya Huang Quan Wusheng sambil tersenyum dan menatap Yun Tao dan Mu Yue. Mendengar ini, Yun Tao dan Mu Yue menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Huang Quan Martial Saint adalah Martial Saint sejati. Jika ada yang bisa mendapatkan warisannya, itu akan menjadi kesempatan besar bagi siapapun. Melihat keduanya sepakat, Huang Quan Martial Saint tersenyum dan mengangkat tangannya dengan santai. Dua sinar cahaya langsung menyelimuti Yun Tao dan Mu Yue. Kemudian, sesaat kemudian, sosok mereka menghilang ke dunia reinkarnasi. Senior, kau masih belum percaya padaku, Du Fei. Tatapan aneh melintas di mata Du Fei, dan setelah beberapa saat, ia berbicara dengan ringan. Tidak ada yang bisa dipercaya atau tidak. Dibandingkan dengan barang-barangmu, warisanku memang tidak banyak membantumu. Tapi bagi kedua orang kecil itu, warisanku sangat penting. Lagi pula, aku harus menyimpan beberapa trik, kan bahkan jika kau gagal, setidaknya pil reinkarnasi Huang Quan tidak akan jatuh ke tangan klan Ibel ekstrateritorial. Huang Quan Martial Saint menatap Du Fei dengan acuh tak acuh, tanpa bermaksud menyembunyikan tujuannya. Mendengar ini, Du Fei tersenyum dan berkata dengan tenang, Senior Huang Quan, jangan khawatir. Aku pasti akan berhasil menyempurnakan pil samsara Huang Quan. Mengenai metodemu yang hati-hati, menurutku itu pada dasarnya tidak berguna. Haha, kalau memang begitu, berarti kau cukup cakap. Huang Quan Martial Saint tersenyum tipis, baiklah, aku tidak akan bicara omong kosong lagi mulai sekarang. Nikmati saja hasil rampasanmu, Nak. Setelah selesai berbicara, Huang Quan Wusheng melambaikan tangannya dengan santai, dan pil Huang Quan Samsara yang semula tergantung di atas kepalanya langsung melesat ke arah Du Fei. Dengan lambaian ini, Huang Quan Wusheng seolah telah langsung memutus hubungan sekecil apapun antara dirinya dan pil Huang Quan Samsara. Pil Huang Quan Samsara tampaknya telah merasakan sesuatu, dan pada saat ini, ia benar-benar mengeluarkan suara wuo, dengan sedikit keengganan dan sedikit kebingungan. Seolah merasakan emosi pil Samsara Huang Quan Martial Saint tersenyum, lalu dengan tatapan nostalgia, ia menatap pil misterius yang telah menemaninya selama hampir ribuan tahun. Sesaat kemudian, Huang Quan Martial Saint bergumam dengan suara yang hanya bisa didengarnya, pemilik baru ini mungkin benar-benar di luar imajinasimu. Pada saat ini, Du Fei juga mendongak dan menatap pil reinkarnasi mata air kuning yang perlahan melayang ke arahnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya ia menyempurnakan pil Yuan Langit dan Bumi, ia masih sedikit bersemangat kali ini. Bagi Du Fei, Tiandi Yuandan adalah benda yang tak tergantikan. Ia ingin mencapai sesuatu di alam tersegel dan akhirnya kembali ke benua Xuanwu. Memperoleh Tiandi Yuandan adalah cara tercepat dan terbaik. Setelah menatap Tiandi Yuandan sejenak, Du Fei akhirnya menghela napas lega. Kemudian, di bawah tatapan Huang Quan Martial Saint, ia perlahan mengulurkan tangannya dan meraih Huang Quan Samsara Pil. Meskipun Du Fei tahu bahwa proses penyempurnaan Yuan dan Langit dan Bumi pasti tidak akan sederhana, pada saat ini, dia tidak takut dan bertekad. Tertawa. Telapak tangan kanan Du Fei perlahan menutupi pil samsara mata air kuning. Saat telapak tangan Du Fei menutupi pil samsara mata air kuning, tiba-tiba terdengar suara dengungan dari pil samsara mata air kuning. Kemudian, kekuatan reinkarnasi hitam putih terlihat berputar perlahan, dan pil samsara mata air kuning langsung berubah menjadi gua angkasa hitam putih yang besar. Gua angkasa ini perlahan berputar, seperti mulut besar, dan hampir seketika menelan Du Fei ke dalamnya. Nak, mulai sekarang semuanya tergantung padamu. Setelah sampai sejauh ini,
bahkan aku tidak tahu apakah kau bisa berhasil memurnikan pil samsara mata air kuning. Sosok ilusif Huang Quan Martial Saint menyaksikan pemandangan ini. Setelah beberapa saat, ia mendesah pelan dan bergumam. Ketika cahaya hitam dan putih menghilang dari mata Du Fei, pikirannya yang semula linglung kembali jernih. Ia kemudian perlahan membuka matanya, menatap ke depan, dan raut wajah takjub muncul di wajahnya. Saat itu, yang muncul di hadapan Du Fei adalah lautan yang luar biasa indah. Di atas lautan, airnya berwarna-warni, bagaikan pulau tropis, begitu indah hingga menyayat hati. Du Fei menatap pemandangan itu, tetapi dia sedikit linglung. Jelas, dia tidak menyangka akan datang ke tempat seperti itu. Inilah bagian dalam pil reinkarnasi Huang Quan. Dalam arti tertentu, inilah 9 Netherworld yang legendaris. Namun, Huang Quan ini berbeda dari 9 Netherworld yang asli. Suara Xiaobei perlahan bergema di telinga Du Fei. Du Fei menoleh dan melihat sosok Xiaobei melayang di sampingnya, dengan ekspresi serius di wajahnya. 9 Netherworld. Mendengar ini, Du Fei mengangguk perlahan, namun ada tatapan serius di matanya. Puncak seni bela diri adalah mencapai surga dan menginjakkan kaki di dunia bawah, membalikkan yin dan yang dengan lambaian tangan dan jentikan jari. Inilah ranah seni bela diri tertinggi. Hanya orang-orang kuat tak tertandingi yang telah berkultivasi hingga tingkat tertinggi yang memenuhi syarat untuk mencapai langit dan melangkah ke alam bawah, serta membalikkan yin dan yang dengan lambaian tangan mereka. Dalam arti lain, tujuan utama seni bela diri adalah reinkarnasi. Putih adalah yang, hitam adalah yin, langit adalah yang, bumi adalah yin, transformasi yin dan yang adalah reinkarnasi. Tentu saja, ranah ini konon berada di atas Martial Saint. Hanya mereka yang telah melampaui Martial Saint dan mencapai level 9 kaisar legendaris dari era primordial yang memenuhi syarat untuk memahami seni bela diri tertinggi. Dalam hal seni bela diri, Du Fei masih memiliki jalan yang sangat panjang, dan ada beberapa hal yang tidak dapat ia pahami. Namun, apa yang muncul di hadapannya saat ini adalah penyempurnaan pil samsara mata air kuning. Du Fei samar-samar mempunyai dugaan, yaitu, proses penyempurnaan pil samsara mata air kuning mungkin merupakan proses pemahaman yin dan yang. Jika seseorang dapat memahami prinsip reinkarnasi yin dan yang, ia akan mampu menyempurnakan pil reinkarnasi mata air kuning dan mengendalikan kekuatan reinkarnasi. Jika ia tidak mampu melakukannya, ia mungkin akan terjebak di tempat ini seumur hidupnya, menjadi mayat hidup. Dalam arti tertentu, meskipun pemurnian pil samsara mata air kuning tidak seberbahaya pil guntur surgawi, sehebat pil langit yang meleleh, atau sekeram pil teratai es, namun ia lebih misterius. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Du Fei menundukkan kepalanya dan menatap 9 Netherworld di bawah, lalu berbicara dengan lembut. Jaga pikiranmu dan ambil inisiatif untuk melangkah ke dunia bawah. Selama kau bisa menjaga sedikit kejernihan pikiranmu di tengah siklus reinkarnasi yang tak berujung, pemurnianmu akan berhasil dengan sendirinya. Xiaobei berkata lembut, Guru, bahkan aku tak bisa membantumu kali ini. Keberhasilanmu bergantung padamu. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan dan menatap mata air kuning yang megah di bawahnya. Setelah beberapa saat, Du Fei perlahan duduk bersila di udara. Setelah menarik napas dalam-dalam, sosok Du Fei perlahan jatuh ke bawah. Tertawa, saat tubuh Du Fei menyentuh 9 Netherworld di bawah, ia tiba-tiba melihat kabut yang indah membubung dari atas air ke segala arah. Perubahan pemandangan yang tak berujung dalam kabut itu bagaikan fata ana, yang menyilaukan, seolah-olah ada dunia tak berujung yang terhubung di sini. Dan di dunia ini, gumpalan fluktuasi misterius juga menyebar secara diam-diam. Du Fei perlahan menghela napas lega, dan kali ini, dia sepenuhnya melepaskan perlindungan pikirannya, membiarkan kekuatan mentalnya menyatu sepenuhnya dengan dunia sekitarnya. Pada saat kontak, kekuatan mental Du Fei berputar dan bergetar dengan cepat, dan di depan matanya, pemandangan tak berujung berlalu dalam sekejap, seolah-olah dalam sekejap, Du Fei telah mengalami ratusan reinkarnasi dan ribuan tahun. Ini bukan pertama kalinya Du Fei mengalami kejadian seperti itu. Ia pernah mengalami kejadian serupa ketika memperoleh pola roh reinkarnasi. Jadi kali ini, Du Fei sedikit terlatih-tatih, dan pikirannya tenggelam ke dalam dunia reinkarnasi ini. Di tengah alis Du Fei, pola roh reinkarnasi juga memancarkan kilau misterius dan sedikit berputar. Waktu berlalu dengan lambat, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya serta reinkarnasi terus mengalir di sela-sela jari. Setelah waktu yang entah berapa lama, mata Du Fei yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba terbuka perlahan, dan ia melihat sebuah pil kuno nan mendalam, yang diresapi kekuatan mistis reinkarnasi, melayang diam-diam di hadapannya. Menatap pil reinkarnasi Huang Quan dari dekat,
Mata Du Fei berkilat ragu, seolah ia telah memperjuangkan hal ini berkali-kali di masa lalu. Namun, keraguan ini hanya bertahan sesaat. Tak lama kemudian, Du Fei seakan teringat sesuatu, dan tubuhnya pun tak kuasa menahan gemetar. Apakah saya telah lulus ujian pil samsara mata air kuning dan mendapatkan pengakuannya? Namun, meskipun dia sedikit bersemangat, Du Fei tidak mengambil tindakan saat ini, karena salah satu hal terpenting yang dia pelajari di dunia tempat dia bereinkarnasi berkali-kali adalah berhati-hati dalam segala hal. Anak baru, setelah menatap pil Huangkuan samsara yang tenang di depannya sejenak, Du Fei berbicara lembut dalam hatinya. Ah, Tuan, Anda berhasil. Saya sudah terlalu lama menunggu kesuksesan Anda. Suara malas Xiaobai terdengar di hati Du Fei. Sudah berapa lama aku hidup di dunia ini? Du Fei mengerutkan kening. Belum lama, meskipun rasanya seperti telah melewati 1000 tahun dan 100 reinkarnasi, nyatanya baru setengah bulan, kata Xiaobai. Setengah bulan. Mendengar ini, Du Fei mengangguk. Setelah beberapa saat, ia tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekannya di tengah alisnya. Setengah bulan telah berlalu. Bukankah itu berarti hanya butuh beberapa hari untuk menyempurnakan segel 77 pemburu jiwa di tengah alisnya? Tuan, jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Pertama, sempurnakan pil Huangkuan samsara ini secara menyeluruh untuk Anda gunakan sendiri. Namun, meskipun Anda memiliki 3 Tiandi Yuandan di tubuh Anda, pil Huangkuan samsara ini berada di peringkat 3 teratas dalam daftar Tiandi Yuandan. Dalam arti tertentu, satu pil ini setara dengan 3. Oleh karena itu, proses pemurniannya masih cukup berbahaya. Untungnya, Anda telah menyempurnakan pil Rongtian cukup lama, jadi seharusnya tidak terlalu merepotkan, kata Xiaobai setelah berpikir sejenak. Hanya saja tidak masalah besar mendengar ini, wajah Du Fei sedikit muram. Meskipun dia tidak menyangka proses pemurnian pil reinkarnasi mata air kuning akan sangat lancar, setidaknya itu bukan pertarungan hidup dan mati, kan? Namun, Guru, Anda cukup beruntung. Dibandingkan orang biasa, Anda memiliki sesuatu yang lain, dan benda ini dapat mempermudah proses pemurnian pil samsara mata air kuning. Benda ini adalah pola spiritual samsara. Pola spiritual reinkarnasi. Du Fei mengangguk pelan. Tapi, bisakah benda ini benar-benar digunakan seperti ini? Pola spiritual reinkarnasi dan pil reinkarnasi mata air kuning berasal dari sumber yang sama. Kedua hal ini jika digabungkan tidak semudah 1 tambah 1. Kau akan mengetahuinya nanti. Lagi pula, dengan pola spiritual reinkarnasi, kau sudah memiliki kekuatan reinkarnasi dalam tubuhmu, jadi secara alami akan lebih mudah bagimu untuk menerima kekuatan pil reinkarnasi mata air kuning, jelas Xiaobai. Mendengar ini, mata Du Fei dipenuhi kegembiraan. Kalau begitu, Guru, mohon pisahkan sementara 3 Yuan dan langit dan bumi lainnya dan letakkan di antara kedua alis. Kemudian, aktifkan pola spiritual samsara dan letakkan pil samsara mata air kuning di dalamnya. Saya akan membantu Anda memanipulasi pola spiritual samsara dan menyempurnakan pil samsara mata air kuning bersama-sama. Juga, Guru, kekuatan mental Anda yang telah lama stagnan dapat digunakan sebagai kesempatan untuk memberikan dampak yang baik. Oh, bisakah kekuatan mental benar-benar ditingkatkan? Du Fei sedikit bersemangat mendengar ini. Anehnya, dengan begitu banyak Yuan dan langit dan bumi di tubuhnya, kultivasi dan daunnya seharusnya sangat kuat. Namun, selama kultivasi Du Fei, setiap terobosan dalam kultivasi dan dao disebabkan oleh hal lain, dan usaha Du Fei sendiri tampaknya tidak banyak berpengaruh. Meskipun Du Fei biasanya tidak membicarakan hal ini, ia tetap merasa cukup tertekan ketika sesekali memikirkannya. Terlebih lagi, mengingat kekuatan Du Fei saat ini, ranah dan daunnya tidak banyak berpengaruh padanya. Menyediakan Yuan dan langit dan bumi membutuhkan energi spiritual yang sangat besar. Guru, Anda memiliki 3 Yuan dan langit dan bumi di tubuh Anda, jadi ini bahkan lebih penting. Jika bukan karena 3 Yuan dan langit dan bumi ini, kultivasi Anda dalam dao alkimia mungkin akan lebih mengerikan daripada seni bela diri Anda. Namun, menyediakan Yuan dan langit dan bumi bukan hanya tentang memberi. Ketika waktunya tepat, Yuan dan langit dan bumi ini juga akan memberi kembali kepada Anda. Terlebih lagi, imbalan seperti ini biasanya di luar imajinasi. Dan sekarang, menyempurnakan pil samsara mata air kuning mungkin adalah waktu terbaik bagi 3 pil Yuan langit dan bumi lainnya untuk membalas budi Anda. Aku mengerti. Kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Du Fei mengangguk, lalu tanpa ragu lagi, mengulurkan tangan kanannya dan perlahan menunjuk ke tempat pil samsara mata air kuning melayang di depannya. Tertawa, saat Du Fei bergerak,
pola spiritual reinkarnasi di antara alisnya mulai berputar perlahan. Kemudian, pil reinkarnasi mata air kuning seolah terstimulasi oleh sesuatu dan terbang cepat menuju tengah alis Du Fei. Di dunia kecil di antara kedua alis, saat ini, kekuatan mental Du Fei yang melonjak beriak di dalamnya. Di dunia kekuatan mental ini, tiga yuan dan langit dan bumi diam-diam melayang di udara, mengubah dunia kecil di antara kedua alis ini menjadi dunia tiga sisi. Satu sisi dunia dipenuhi guntur, satu sisi dipenuhi es dan salju, dan sisi lainnya dipenuhi cahaya putih lembut. Namun, keberadaan cahaya putih ini membuat ketiga dunia tersebut seolah-olah dapat menyatu kapan saja. Memanggil. Tiba-tiba, sebuah ramuan misterius yang terbungkus warna hitam dan putih merusak keseimbangan awal dunia kecil di antara kedua alis. Ia muncul di antara dunia kecil itu seperti komet, lalu berhenti tepat di pusat dunia kecil itu. Mencicit, mencicit, mencicit. Begitu pil reinkarnasi mata air kuning muncul di dunia kecil itu, kekuatan reinkarnasi yang luar biasa kuat menyebar ke segala arah. Jelas, pil reinkarnasi mata air kuning ingin mengambil alih semua yang ada di dunia kecil ini untuk dirinya sendiri. Sifat dominan pil samsara mata air kuning tentu saja tak tertahankan bagi ketiga pil yuan langit dan bumi lainnya. Pada saat ini, ketiga pil yuan langit dan bumi tiba-tiba menyatu, membentuk pil guntur langit teratai es. Kemudian, saat pil guntur langit teratai es berputar, es dan guntur yang dahsyat menyapu kekuatan samsara. Kedua kekuatan ini, yang begitu dahsyat hingga tak terbayangkan, saling bertautan di angkasa. Kemudian, kekuatan dahsyat itu menyebar dengan dahsyat, membuat seluruh dunia kecil itu menjadi agak kacau akibat benturan ini. Du Fei menyaksikan kejadian itu dalam diam. Ia harus ingat bahwa bahkan dengan Rong Tiandan, zat yang mampu menyerap segalanya, ia masih menghadapi situasi ini. Ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan orang kebanyakan. Untuk pertama kalinya, Du Fei merasa beruntung karena Tian Di Yuan dan yang ia temui sebelumnya tidak berperingkat tinggi. Jika mereka sekuat ini, ia kemungkinan besar akan disiksa sampai mati oleh Bing Lian dan Tian Leidan. Xiao Bai, ambil tindakan. Setelah menatap pemandangan itu sejenak, Du Fei hanya bisa mendesah. Ya, sosok Xiao Bai melintas di samping Du Fei, lalu ia melihat tangan kecilnya bergerak, dan pola roh reinkarnasi muncul di tengah dunia kecil itu, lalu berputar perlahan. Setelah merasakan kekuatan pola roh samsara, pil guntur langit teratai es dan pil samsara mata air kuning menjadi tenang kali ini, seolah-olah mereka telah bertemu dengan seorang teman lama, dan mereka benar-benar menunjukkan niat baik terhadap pola roh samsara di saat yang sama. Du Fei menyaksikan adegan ini dengan sedikit lega. Pola spiritual samsara telah lama berada di dalam tubuhnya, jadi wajar saja jika pil guntur surgawi teratai es sudah familiar dengannya. Dan pil samsara mata air kuning, karena kekuatan dan asal-usulnya, mampu menerimanya, bukan? Dalam arti tertentu, keduanya mampu untuk sementara waktu menghentikan konfrontasi mereka, dan peran pola spiritual reinkarnasi jelas tidak kecil. Jika tidak, bahkan jika ia memiliki pil Rongtian di tangannya, akan sangat sulit untuk menyempurnakan hal-hal ini lagi. Meleleh. Setelah menatap pemandangan ini sejenak, Du Fei mengganti segel di tangannya lagi, dan kali ini, di bawah kendalinya sendiri, dia melihat tubuh energi putih susu perlahan menyebar keluar dari pil guntur langit teratai es, dan kemudian dengan hati-hati melilit kekuatan reinkarnasi. Saat kedua kekuatan pertama kali bersendewa, Du Fei merasa gugup, tetapi untungnya, sesaat kemudian, karakteristik pil Rongtian terungkap, dan kedua kekuatan itu seimbang secara halus. Melihat pemandangan ini, Du Fei perlahan menghela napas lega, lalu bertepuk tangan. Kali ini, kekuatan es, guntur, angin, dan salju juga perlahan menyebar. Ketika ketiga kekuatan itu menyatu sempurna, hati Du Fei akhirnya tenang. Penggabungan awal keempat pil yuan langit dan bumi ini telah selesai. Selanjutnya, saya perlu menggabungkannya secara bertahap. Ketika keempatnya dapat menyatu sempurna, pemurnian pil samsara mata air kuning saya akan berhasil. Bum bum bum. Saat Du Fei sedang menyempurnakan dirinya, ia tiba-tiba sedikit mengernyit, lalu merasakan kekuatan mental yang sangat mengerikan diam-diam muncul di dunia kecil di antara alisnya. Perasaan ini sungguh luar biasa, dan membuat Du Fei tahu bahwa semua kekuatan ini miliknya. Pada saat ini, Du Fei mengerti bahwa hari ketika Tian Di Yuandan akan membayar hutang yang disebutkan Xiao Bai telah tiba. Selanjutnya, mungkin yang harus dilakukan Du Fei hanyalah menunggu. Di atas 9 Netherworld, Du Fei duduk bersila di udara. Jika seseorang bisa merasakan aura yang terpancar dari tubuhnya saat ini, mereka pasti akan menyadari bahwa auranya semakin kuat setiap harinya. Meskipun perubahan aura ini hanya berasal dari praktik alkimia,
tetap saja menakjubkan. Penguatan aura ini berlangsung selama setengah bulan lagi, dan kemudian kekuatan mental yang melonjak di tubuh Du Fei menunjukkan tanda-tanda melemah. Di udara, ketika sisa kekuatan mental terakhir menembus dunia kecil di antara alis Du Fei, matanya yang telah tertutup selama berhari-hari dan berbulan-bulan tiba-tiba terbuka. Pada saat ini, secercah cahaya berkelebat di mata gelap itu, lalu dengan cepat menghilang. Retakan, Du Fei mengembuskan napas perlahan, mengepalkan tangannya sedikit di udara, dan langsung merasakan kekuatan mental yang sangat mengerikan melingkupi tubuhnya, meraung seketika. Perasaan ini seperti seekor binatang buas purba yang bersembunyi di dalam tubuh Du Fei, tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Benar, Du Fei merasakan perubahan dalam kemampuan alkimianya. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa saat ini ia telah sepenuhnya menggabungkan keempat pil Yuan langit dan bumi menjadi satu. Sejak saat itu, keempat pil Yuan langit dan bumi ini memiliki nama baru pil petir es samsara. Di samping itu, rasa kekuatan dan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kekuatan spiritualnya di jalan alkimia membuat Du Fei tidak dapat menahan napas lega di dalam hatinya. Tuan, kemampuan alkimia Anda saat ini seharusnya sudah mencapai puncak sekte alkimia tingkat 4. Jika kesempatannya tepat, Anda bahkan akan segera dapat naik ke alam suci alkimia setengah langkah, asalkan Anda dapat mengkonsolidasikan kekuatan Anda. Dan saat itu, Anda hanya akan selangkah lagi dari alam suci alkimia. Xiao Bai muncul dan berkata kepada Du Fei. Secepat itu mendengar ini, ekspresi terkejut muncul di wajah Du Fei. Meskipun dia tahu bahwa dia akan menerima hadiah dari Tiandi Yuan dan kali ini, bahkan dia tidak menyangka bahwa dia akan membuat kemajuan yang begitu luar biasa. Dengan kekuatan semacam ini, apalagi menyegel batas, bahkan di benua Xuanwu, itu bisa dianggap sangat mengerikan, bukan? Ini tidak terlalu cepat. Awalnya, ada 4 Tiandi Yuandan di tubuhmu, Tuan. Saat ini, keempat Tiandi Yuandan ini telah menyatu sepenuhnya. Meskipun tidak sehebat Tiandi Yuandan legendaris peringkat pertama, seharusnya hampir setara dengan yang kedua. Jika kau memiliki benda ajaib seperti itu di tubuhmu dan masih belum bisa mencapai level seperti itu, maka kau hanya bisa dikatakan sia-sia. Xiao Bai mengerucutkan bibirnya dan berkata. Mendengar ini, Du Fei tersenyum, tidak menghiraukan nada sarkasme dalam kata-kata Xiao Bai. Ia hanya mengangguk pelan. Meskipun kultivasi alkimianya telah melangkah maju, mengingat situasinya saat ini, ia mungkin tidak akan bisa membuat banyak kemajuan dalam alkimia untuk saat ini. Mencapai alam suci alkimia setengah langkah adalah batasnya. Jika ia ingin terus berkembang, ia harus menemukan tempat untuk membenamkan diri dalam esensi Yuan dan langit dan bumi, atau ia harus menemukan Yuan dan langit dan bumi lain untuk disempurnakan. Ketika Du Fei memikirkan hal ini, dia merasakan sedikit sakit kepala, dan dia berhenti memikirkannya. Tapi Tuan, saya sarankan Anda tidak perlu khawatir tentang kultivasi alkimia Anda untuk saat ini. Xiao Bai tiba-tiba berbicara dengan lembut. Apa maksudmu? Du Fei mengerutkan kening. Yah, kalau tidak salah, batas waktu segel pemburu jiwa Kikimu seharusnya sudah habis. Xiao Bai terdiam sejenak sebelum berbicara pelan. Apa? Mendengar ini, Du Fei tidak terlalu terkejut saat itu, tetapi malah sedikit mengernyit. Sekarang kultivasi alkimia Du Fei baru saja meroket, hal terpenting yang harus dilakukan adalah menemukan tempat untuk berlatih secara tertutup dan menstabilkan kultivasinya. Sayangnya, ia tidak punya waktu. Karena batas waktu segel pemburu jiwa 77 telah habis, energi yang terkandung di dalamnya kemungkinan besar akan merembes keluar. Meskipun karakteristik segel pemburu jiwa 77 membuat proses ini seharusnya tidak menjadi masalah besar, jika terjadi, kultivasi dan wu-nya akan meroket. Jika ia tidak bisa menstabilkannya, kemungkinan besar fondasinya yang sudah kokoh akan rusak. Panggilan. Memikirkan hal ini, Du Fei tidak lagi memikirkan waktu yang tidak perlu, tetapi segera duduk bersila, perlahan menunggu waktu itu tiba. Ledakan. Setelah duduk bersila seperti ini untuk waktu yang tidak diketahui, Du Fei tiba-tiba merasakan segel tengkorak darah di antara alisnya sedikit bergetar. Detik berikutnya, cahaya merah darah langsung melesat ke langit. Energi yang seharusnya tersembunyi kini tak dapat disembunyikan bahkan oleh jubah Dewa Pelarian Langit. Tertawa, saat berikutnya energi dahsyat ini keluar dari tubuh Du Fei, mereka menyerbu ke arah Du Fei dari arah lain seperti air terjun. Pola spiritual reinkarnasi. Melihat pemandangan ini, Du Fei mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk dahinya. Dalam sekejap, pusaran reinkarnasi hitam putih muncul di permukaan tubuhnya, yang kemudian membantu Du Fei memurnikan semua energi yang sangat murni dan ganas. Tertawa, ketika jejak pertama energi berwarna darah memasuki tubuh Du Fei,
perasaan harmoni yang sempurna muncul, membuatnya mendesah dalam-dalam. Energi yang terkandung dalam segel pemburu jiwa 77 telah lama bersembunyi di dalam diri Du Fei, telah sepenuhnya menyatu dengan energi internalnya. Oleh karena itu, menyempurnakannya sekarang bukanlah masalah besar. Senyum perlahan muncul di sudut mulut Du Fei. Kemudian, matanya perlahan tertutup, dan tangannya membentuk tanda kultivasi. Cahaya warna-warni melonjak di permukaan tubuhnya, dan ia dengan cepat menyerap energi berwarna darah ke dalam tubuhnya. Dor, dor, dor. Saat energi keras dan murni ini memasuki tubuhnya, tubuh Du Fei mulai bergetar hebat, dan suara dering rendah terus keluar dari tubuhnya. Tahukah Anda, energi yang terkumpul dalam segel pemburu jiwa 77 cukup untuk memungkinkan seseorang naik ke puncak alam sekte bela diri tingkat 4, atau bahkan melangkah ke alam bela diri setengah langkah. Konsentrasi energi ini agak di luar imajinasi. Jika kekuatan fisik Du Fei tidak begitu kuat hingga tak terbayangkan, saya khawatir orang biasa tidak akan mampu menahan energi sebesar itu. Namun, meskipun energi ini menakutkan, dengan masuknya energi tersebut, Du Fei juga dapat dengan jelas merasakan bahwa gumpalan aura yang sangat murni terus-menerus menyatu ke dalam anggota tubuh dan tulangnya. Energi semacam ini membuatnya merasa lebih tenang, alih-alih sedikit kehilangan yang ia rasakan setelah menyempurnakan Phoenix Langit kuno kerajaan hari itu. Seolah-olah sel, tulang, dan otot yang belum sepenuhnya diperkuat hari itu kini menjadi lebih kuat dan lebih sempurna. Cahaya warna-warni kini menyelimuti seluruh tubuh Du Fei, dan di balik cahaya warna-warni itu, aura abu-abu samar juga mengalir. Jelas, sutra abadi Tianfeng dan seni penghancuran di tubuh Du Fei sedang berjalan spontan saat ini dan mulai terus menguat. Saat energi ini mengalir masuk, pola Phoenix lain segera muncul di permukaan tubuh Du Fei, dan kemudian pola ketiga muncul. Hari itu, di Yinglongtai, Du Fei hanya berhasil membentuk satu pola cahaya Phoenix surgawi, tetapi tanpa diduga, hari ini ia telah membentuk dua. Energi yang terkandung dalam segel pemburu jiwa 77 begitu kaya hingga di luar imajinasi Du Fei. Jika aku menyempurnakan semuanya, aku jadi penasaran seberapa jauh aku bisa melangkah. Du Fei bergumam lega dalam hatinya dan terus mempertahankan kondisi kultivasinya yang tenang. Waktu berlalu perlahan lagi, tetapi kali ini, hanya 3 hari kemudian, mata Du Fei yang tertutup rapat perlahan terbuka. Setelah menarik napas panjang, Du Fei dengan jelas merasakan bahwa energi yang awalnya bergejolak dan mengalir di tubuhnya kini telah menjadi miliknya. Pil esensi seni bela diri di Laut Qi Dantiannya kini telah berubah menjadi warna ungu keemasan yang paling murni. Memukau dan memikat. Alam seni bela diri puncak tingkat 4. Hampir seketika, Du Fei menyadari kekuatannya saat ini. Lalu raut kegembiraan muncul di wajahnya. Setelah 2 putaran peningkatan kekuatan yang cepat ini, bisa dikatakan, Du Fei sekarang bukan hanya seorang ahli bela diri puncak tingkat 4, tetapi juga seorang ahli alkimia puncak tingkat 4. Setelah berlatih dan Wu selama bertahun-tahun, Du Fei akhirnya membuat 2 kekuatan di tubuhnya mencapai keadaan yang relatif seimbang pada saat yang sama untuk pertama kalinya. Terlebih lagi, dengan mengandalkan perpaduan kedua kekuatan ini, ditambah beberapa cara lain, Du Fei yakin bahwa tak seorang pun di bawah level Sein akan menjadi lawannya. Bahkan jika itu adalah orang kuat yang sudah setengah jalan menuju level Sein, ia yakin dapat menghadapinya secara langsung. Sutra abadi Phoenix surgawi ini tampaknya juga telah diperkuat. Du Fei menyipitkan mata dan menatap permukaan tubuhnya. Saat ini, 3 pola cahaya Phoenix surgawi berkelebat di permukaan tubuhnya, dan separuh lainnya memancarkan cahaya redup. Jelas, meskipun Du Fei tidak dapat memadatkan 4 pola cahaya Phoenix surgawi saat ini, jaraknya tidak jauh. Setelah diperkuat lagi, Sutra Abadi Tianfeng tampaknya mengandung kekuatan yang lebih kuat di tubuh Du Fei. Tampaknya keberuntunganku kali ini benar-benar bagus. Di dunia reinkarnasi, kekuatan reinkarnasi hitam putih yang awalnya menyebar ke seluruh dunia reinkarnasi kini telah menghilang. Karena hilangnya pil reinkarnasi mata air kuning, dunia reinkarnasi ini secara bertahap mulai menjadi ruang yang sangat biasa. Mungkin suatu hari nanti, ia akan lenyap sepenuhnya. Berdengung, sebuah pusaran hitam putih yang berputar perlahan tiba-tiba muncul di udara, lalu sesosok perlahan muncul darinya. Tatapan Du Fei beralih, tetapi ia mendapati bahwa dunia samsara kini kosong. Terlebih lagi, energi kacau di dalam dunia samsara juga membuatnya samar-samar menyadari sesuatu. Desir, namun, tepat ketika Du Fei sedikit mengernyit, tiba-tiba, cahaya keemasan melintas dan akhirnya berubah menjadi tirai cahaya. Di dalam tirai cahaya itu, sosok Sein bela diri Huang Quan muncul. Du Fei kecil, jika kau bisa melihat kembali gambar-gambar yang kutinggalkan,
itu artinya kau telah menyempurnakan pil samsara mata air kuning. Meskipun aku masih tidak setuju kau memiliki begitu banyak pil Yuan langit dan bumi di tubuhmu, aku tetap ingin mengucapkan selamat. Sekarang, karena sisa-sisa pil reinkarnasi mata air kuning, aku telah lenyap sepenuhnya. Terlebih lagi, karena lenyapnya pil reinkarnasi mata air kuning dan aku, ruang ini juga akan menjadi tidak stabil. Setelah kau pergi, ruang ini juga akan lenyap. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, ruang ini akan tetap stabil setidaknya selama setengah tahun. Jika Anda perlu bercocok tanam di sini, ini saat yang tepat. Du Fei, meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu, fakta bahwa kau memiliki begitu banyak Yuan dan langit dan bumi di tubuhmu menunjukkan bahwa asal-usulmu memang luar biasa. Namun, meskipun begitu, kekuatanmu masih terlalu lemah. Ingat, kecuali kau benar-benar bisa mencapai tingkat Sein, kau tidak boleh mengungkapkan fakta bahwa kau memiliki begitu banyak Yuan dan langit dan bumi di tubuhmu. Kalau tidak, ibel-ibel ekstrateritorial itu akan menggunakan segala cara untuk melenyapkanmu. Dan dengan kekuatanmu saat ini, akan sulit bagimu untuk melindungi diri sendiri. Saya tidak akan banyak bicara, tetapi jika Anda punya waktu, silakan berkonsentrasi untuk memahami kekuatan asli Yuan dan langit dan bumi. Berikut wawasan saya tentang samsara dan mata air kuning. Semoga bermanfaat. Pada titik ini, seberkas cahaya cemerlang memancar keluar dari gambar, lalu berubah menjadi bola cahaya dan muncul di depan Du Fei. Saya harap di masa depan, jika perang yang menghancurkan dunia meletus lagi, Anda bisa menjadi penyelamat semua makhluk hidup di dunia ini. Karena Anda memiliki pil Rongtian di tubuh Anda mungkin memiliki kualifikasi ini. Selamat tinggal. Bayangan di depannya akhirnya perlahan berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Sang Master Pil Samsara mata air kuning yang pernah menjelajahi dunia tersegel dan jarang terlihat di dunia tersegel, sang petapa bela diri mata air kuning yang telah menyegel Raja Ibel Surgawi ke-7 selama bertahun-tahun, akhirnya lenyap sepenuhnya di antara langit dan bumi saat ini. Du Fei menatap bola cahaya di telapak tangannya dengan ekspresi rumit. Setelah beberapa saat, ia menepuk bola cahaya itu ke tengah alisnya. Setelah memejamkan mata dan merasakannya sejenak, Du Fei mengembuskan napas perlahan. Kemudian ia membuka mata dan membungkuk hormat ke tempat sosok Huang Quan Wu Seng menghilang. Ia berkata dengan lembut, "Senior Huang Quan, semoga perjalananmu aman." Setelah beberapa saat, Du Fei mengangkat kepalanya, menenangkan dirinya, dan kemudian perlahan melihat kembali ke pintu masuk ruang di belakangnya. Pada saat ini, kekuatannya telah diperkuat, dan dia telah sepenuhnya menyempurnakan pil reinkarnasi mata air kuning, tetapi apa yang menantinya selanjutnya bukanlah pemandangan kecil. Jenderal Ibel Malam, kuharap kau tidak melakukan hal yang tidak perlu sekarang. Di Gua Martial Sein, di ruang hijau Zamrud. Saat ini, formasi melahap tak berujung di langit telah menjadi begitu besar hingga tak terbayangkan. Tampaknya formasi melahap tak berujung telah diperkuat hingga puncaknya karena energi yang dilahapnya. Tak seorang pun dapat meninggalkan formasi melahap tak berujung ini. Pada saat yang sama, formasi pelindung yang dibangun bersama oleh Sekte Suantian dan Sekte Wuji tampaknya berada di ambang kehancuran kapan saja. Sebaliknya, sisi manusia tampaknya sedang merosot. Tetapi meski begitu, kedua kekuatan itu masih terlibat dalam konfrontasi yang aneh, dan tidak ada seorang pun yang mengambil tindakan. Di dalam formasi pelindung, Yun Tao dan Mu Yue duduk bersila, wajah mereka agak muram saat mereka memimpin formasi. Martial Dao Yuan dan yang melayang di udara telah habis terkuras. Mempertahankan formasi pelindung kini sangat bergantung pada sumber daya semua orang yang terbatas. Sebulan telah berlalu dan Du Fei masih belum muncul. Mungkinkah dia benar-benar gagal menyempurnakan pil reinkarnasi mata air kuning? Jika memang begitu, tidak ada waktu bagi kita untuk mencoba menyempurnakannya. Di dalam formasi, Yun Tao menatap langit dengan ekspresi agak muram. Ketiga sosok di sana membuat matanya berkedut liar, terutama yang di tengah. Ia merasa sedikit ngeri hanya dengan melihatnya. Pil Huang Quan Samsara berada di peringkat 3 teratas di antara pil Tiandi Yuan, dan Du Fei sudah memiliki pil Tiandi Yuan lainnya di dalam tubuhnya. Bahkan jika senior Huang Quan membantu, pasti tidak akan semudah itu untuk disempurnakan. Dia sudah lama tidak muncul, seharusnya dia masih dalam proses kultivasi, kan tanya Mu Yue ragu-ragu. Mendengar ini, Yun Tao menghela napas, menggelengkan kepalanya sejenak, lalu berkata pelan, "Meskipun aku tidak mengerti apa yang terjadi saat ini, jelas bahwa kekuatan ketiga Jenderal Ibel itu tampaknya telah meningkat. Dalam situasi ini, mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Hal ini membuatku cukup curiga dengan niat mereka.
Tapi bagaimanapun juga, kita tidak bisa bertahan seperti ini lebih lama lagi. Kita hanya bisa bertahan paling lama 3 hari lagi. Jika kita tidak membatalkan formasi pelindung ini setelah 3 hari, maka aku khawatir kita akan kehilangan semua efektivitas tempur kita. Mu Yue sedikit mengernyit, dan sedikit kegelisahan melintas di matanya. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Yun Tao adalah kebenaran. Dengan kekuatan orang-orang yang hadir, mempertahankan formasi pelindung begitu lama sudah merupakan hal yang langka dan berharga. Dan para ibel ekstrateritorial yang telah mengincarnya dengan penuh ketamakan mungkin juga menunggu formasi pelindung menghilang, dan kemudian mereka dapat menyerang tanpa hambatan, bukan? Lagi pula, dalam konfrontasi seperti itu, ibel ekstrateritorial hanya akan menjadi lebih kuat karena naluri melahap mereka, sementara manusia hanya akan menghabiskan energi mereka sedikit demi sedikit. Kita tunggu 1 hari lagi. Kalau Du Fei tidak muncul dalam sehari, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mu Yue menghela napas perlahan, lalu berkata lirih, warisan yang diberikan senior Huang Quan kepada kita berisi beberapa metode yang bisa membantu kita keluar sekarang juga. Bagaimanapun, kita bukan tandingan ketiga Jenderal Ibel itu. Setelah kita pergi, kita bisa kembali bersama orang-orang kuat sekte untuk melawan mereka. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kalau terus begini, kita semua akan celaka. Yun Tao juga tersenyum getir. Seperti katamu, mari kita bertahan untuk 1 hari lagi. Pada titik ini, Yun Tao dan Mu Yue bertukar pandang dan tersenyum tak berdaya. Mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka katakan hanyalah kata-kata penghiburan. Jika Du Fei tidak muncul, dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka bisa melarikan diri, paling-paling hanya mereka berdua yang bisa melakukannya. Dan dilihat dari kekuatan Jenderal Ibel Malam, bahkan jika Sekte Suantian dan Sekte Wuji bergabung, akan sangat sulit bagi mereka untuk membalas dendam. Di tengah-tengah Endless Devouring RI dan World Protection RI, pada saat ini, terdapat sebuah singgasana yang terbentuk dari berkumpulnya energi Ibel di udara, melayang di angkasa. Pada saat ini, Sang Jenderal Ibel Malam, mungkin sebaiknya disebut Raja Ibel Malam, sedang bersandar santai di singgasana dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, sementara di kiri dan kanan mereka, Sang Jenderal Penelan dan Sang Jenderal Guntur berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka. Di atas ketiga sosok itu, terbentanglah ombak yang amat dahsyat, yang sungguh menakjubkan. Baru saja, sepertinya jejak terakhir fluktuasi hantu tua Huang Quan telah sepenuhnya menghilang. Sepertinya lelaki tua yang merepotkan itu telah sepenuhnya jatuh di antara langit dan bumi. Tiba-tiba, Jenderal Lei yang berambut perak berbicara dengan lembut. Huang Quan tua telah runtuh sepenuhnya. Jadi, bukankah seharusnya kita bisa memasuki alam samsara? Jenderal Tun menyeringai. Yang mulia, Raja Ibel Malam, bagaimana kalau aku membiarkanmu menjelajahi alam samsara? Jika aku bisa menemukan pil Huang Quan samsara, itu akan sangat bermanfaat. Tidak usah terburu-buru. Raja Ibel Malam menggelengkan kepalanya dengan tenang. Formasi pelindung itu hanya bisa bertahan paling lama 3 hari. Setelah 3 hari, setelah kita benar-benar membereskan manusia-manusia ini, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Ya, tapi Tuan Raja Ibel Malam, Du Fei belum muncul, dan Yun Tao serta Mu Yue sudah meninggalkan dunia reinkarnasi. Mungkinkah orang itu sedang memurnikan pil reinkarnasi mata air kuning di sana? Jenderal Lei tiba-tiba berbicara dengan sedikit ragu. Ada kemungkinan, dan kemungkinannya sangat tinggi. Bukankah ini demi kepentingan kita? Raja Ibel Malam tersenyum lembut. Kita, klan Ibel luar, tidak memiliki akses ke Yuan dan langit dan bumi. Jika kita ingin membawa kembali pil samsara mata air kuning, seseorang harus mendapatkannya. Hanya dengan begitu kita bisa melakukan ini. Siapapun orang ini, selama dia bisa mendapatkan pil samsara mata air kuning, aku punya cara untuk membawanya pergi. Itu hanyalah Yuan dan langit dan bumi. Aku, Raja Ibel Malam, tidak menganggapnya serius. Kalau begitu, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Tuan Raja Ibel Malam atas pencapaian yang luar biasa ini. Setelah pencapaian ini tercapai, Tuan Raja Ibel Malam seharusnya bisa memasuki istana, kan, kata Jenderal Tun dengan wajah ngiler. Kita lihat saja nanti. Raja Ibel Malam tersenyum tipis, tetapi sesaat kemudian, ia tiba-tiba berseru pelan, Du Fei itu, sepertinya sudah keluar. Berdengung. Suara getaran pelan terdengar di ruang itu, lalu seberkas cahaya dengan cepat muncul dalam formasi pelindung. Mu Yue, Yun Tao, dan semua orang kuat dalam formasi pelindung terkejut pada saat ini, dan kemudian mata semua orang terfokus pada pusat formasi pelindung. Di bawah tatapan semua orang, cahaya dan bayangan warna-warni akhirnya menghilang perlahan,
dan kemudian, sosok yang sangat kurus muncul sangat jelas di depan tatapan semua orang. Du Fei, akhirnya kau keluar. Tak jauh dari sana, Yun Tao yang sedang duduk bersila melihat sosok Du Fei. Secerca keterkejutan terpancar di matanya, lalu ia tak kuasa menahan diri untuk berkata. Dengan penglihatan Yun Tao, dia secara alami dapat melihat bahwa meskipun Du Fei tampak tidak berbeda dari sebulan yang lalu, untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Du Fei, Yun Tao selalu merasa sedikit tertekan. Du Fei, karena kau sudah keluar, benda itu. Mu Yue berbicara sedikit gugup saat ini. Dalam arti tertentu, Du Fei adalah kartu truf terbesar mereka untuk memecahkan kebuntuan saat ini. Selama Du Fei bisa menyempurnakan pil reinkarnasi mata air kuning, maka semua yang terjadi selanjutnya mungkin bukan tanpa peluang. Jangan khawatir, serahkan sisanya padaku. Du Fei melirik Mu Yue yang tampak gugup saat itu, lalu tersenyum lembut. Kau sudah menjagaku di sini begitu lama. Jika aku tidak melakukan sesuatu untukmu, bukankah kebaikanmu akan sia-sia? Saudara Du Fei, apa maksudmu? Kata Yun Tao dengan sedikit ragu. Kalian hanya perlu menjaga formasi pelindung dan melindungi keselamatan kalian sendiri. Aku akan mengurus sisanya. Du Fei tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya. Segera, di bawah pengawasan Yun Tao, Mu Yue, dan yang lainnya, ia melangkah keluar dari formasi pelindung. Melihat pemandangan ini, Yun Tao dan Mu Yue saling berpandangan, dan ada sedikit keraguan di mata mereka. Nona, apakah kita perlu? Pria kuat misterius dari Sekte Suantian datang ke Mu Yue dan berbicara dengan lembut. Tidak perlu. Setelah merenung sejenak, Mu Yue perlahan menggelengkan kepalanya. Berdasarkan apa yang kupelajari tentangnya akhir-akhir ini, Tuan Du Fei bukanlah orang yang gegabah. Karena dia sudah membuat pilihan ini, kita tidak punya pilihan selain mempercayainya. Mendengar ini, pria kuat misterius itu mengangguk sedikit dan mundur selangkah. Melihat ini, tatapan Mu Yue dan Yun Tao kembali tertuju pada punggung Du Fei. Di antara orang-orang yang hadir, hanya mereka berdua yang mengerti bahwa sejak Du Fei muncul, dia telah menyempurnakan pil samsara Huang Quan. Pada saat ini, bahkan mereka pun menantikan peran apa yang dapat dimainkan oleh musuh bebuyutan legendaris klan Evil ekstrateritorial, yang menduduki peringkat 3 teratas dalam daftar Tiandi Yuandan, saat ini. Panggilan. Di luar formasi pelindung, Du Fei berjalan perlahan. Setelah berjalan agak jauh di udara, ia perlahan mengangkat kepalanya dan tatapannya tertuju pada singgasana besar tak jauh darinya. Kemudian, suara acuh tak acuh perlahan terdengar. Jenderal Evil Malam, jika persepsiku benar, kau seharusnya sedikit lebih kuat sekarang daripada sebelumnya, kan jika prediksiku benar. Pemusnahan total Raja Evil Surgawi ke-7 sebenarnya menguntungkanmu, kan? Ketika kata-kata ini terucap, Jenderal Lei dengan tatapan menghina dan Jenderal Tun dengan tatapan sarkasme keduanya sedikit tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa persepsi Du Fei begitu kuat sehingga ia bisa merasakan bahwa Raja Evil Malam telah menjadi lebih kuat. Senyum tipis di wajah Raja Evil Malam pun lenyap saat ini. Gelombang aura yang sangat menyeramkan tampak bergejolak di matanya, dan aura hitam samar menyelimuti sekujur tubuhnya. Benar-benar musnah. Sepertinya Tuan benar-benar musnah oleh kalian, sekelompok manusia penuh kebencian. Senyum di wajah Raja Evil Malam mengembun sejenak, lalu perlahan menghilang. Ia kemudian menyipitkan mata dan menatap Du Fei. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan lembut, namun, bagaimanapun juga, sepertinya raja ini perlu mengucapkan terima kasih kepadamu. Lagi pula, segel kerajaan adalah barang langka dan berharga. Karena kamu memberiku segel kerajaan, sepertinya raja ini harus secara pribadi mengantarmu pergi. Raja ini, segel kerajaan. Tatapan Du Fei juga tertuju pada Raja Evil Malam. Sebuah pikiran melintas di kedalaman matanya. Setelah beberapa saat, Du Fei samar-samar memahami sesuatu. Sebagaimana manusia yang kuat membutuhkan ki suci surgawi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat suci, Evil ekstrateritorial juga tampaknya membutuhkan sesuatu untuk menjadi raja. Dan sesuatu ini tampaknya adalah apa yang disebut segel raja. Terlebih lagi, dilihat dari situasi saat ini, segel raja adalah barang yang sangat langka. Karena Jenderal Evil Malam ini sekarang mengaku sebagai raja, dia pasti telah mendapatkan segel raja. Dan jika tebakan Du Fei benar, segel raja itu pasti berasal dari Raja Evil Langit ke-7 yang telah gugur. Setan-setan ekstrateritorial ini benar-benar merepotkan. Meskipun mereka sudah tumbang, mereka masih menimbulkan masalah di saat-saat terakhir. Kalau begitu, aku tidak bisa memanggilmu Jenderal Evil Malam sekarang, tapi aku harus memanggilmu Raja Evil Malam. Du Fei menarik napas dalam-dalam,
lalu menatap Jenderal Ibel Malam dengan mata membara dan berkata. Ibel Malam terkekeh pelan, dan tampak tidak ada perubahan pada ekspresinya, tetapi Du Fei melihat sedikit kesungguhan di matanya. Refleksmu bagus, dan kau tahu banyak. Tapi, kau mungkin tidak sering mengerti, semakin banyak kau tahu, semakin cepat kau mati. Ibel Malam menatap Du Fei sambil tersenyum. Awalnya, aku ingin mengampuni nyawamu, tapi jika orang secerdas dirimu tidak mati, aku khawatir aku tidak akan bisa tidur atau makan. Jadi, Du Fei, aku tidak punya pilihan selain mengambil nyawamu hari ini. Hahaha, membasmi untuk membungkam mereka. Du Fei tersenyum, tetapi ada sedikit rasa geli di senyumnya. Bagaimanapun caranya, hubungan antara dirinya dan Raja Ibel Malam sudah merupakan pertarungan hidup dan mati. Bahkan jika Raja Ibel Malam tidak berniat menyerang, Du Fei pasti akan menemukan cara untuk menghadapi ibel-ibel ekstrateritorial yang ada. Jika tidak, jika kabar tentang perolehan pil reinkarnasi mata air kuningnya menyebar kembali ke klan ibel ekstrateritorial, masa depannya akan sangat sulit. Pada saat ini, karena pihak lain memiliki niat ini, akan sangat tidak adil bagi mereka jika aku tidak menyingkirkan mereka. Raja Ibel Malam, meskipun kau menyebut dirimu raja, tiba-tiba aku punya pertanyaan. Du Fei menatap wajah Raja Ibel Malam yang penuh amarah sambil tersenyum, lalu berkata dengan nada sarkastis, dengan kekuatanmu yang baru setengah langkah menuju Martial Saint, apa masih terlalu dini untuk menyebut dirimu raja? Hahaha, kau memang bocah yang berlidah tajam. Tapi jangan khawatir, setelah aku melahapmu, tak akan ada yang meragukan ucapanku. Ibel Malam terkekeh. Tapi aku benar-benar penasaran. Apa yang kau rencanakan di sini sendirian? Kau mau melawanku 1 lawan 1? Atau melawan kami bertiga sendirian? Karena aku di sini untuk menghadapimu. Du Fei perlahan melangkah maju. 1 raja dan 2 jenderal, yang digunakan sebagai tumbal untuk kemunculan pil reinkarnasi mata air kuning, memang pilihan terbaik. Pil reinkarnasi mata air kuning. Ekspresi Night Devil sedikit berubah, dan matanya yang menatap Du Fei menjadi sedikit suram saat ini. Sepertinya kau sangat beruntung, kau benar-benar berhasil memurnikan pil samsara mata air kuning. Jenderal Swallow, Jenderal Thunder, karena orang ini telah menyempurnakan pil samsara mata air kuning, dia adalah musuh terbesar klan kita. Ayo kita serang dia bersama-sama. Tatapan Raja Ibel Malam menjadi lebih serius saat ini. Sejak zaman kuno, mereka yang dapat memurnikan dan Yuan langit dan bumi adalah eksistensi yang paling ditakuti oleh klan Ibel surgawi ekstrateritorial. Saat ini, mengetahui bahwa Du Fei benar-benar memurnikan dan reinkarnasi mata air kuning, Raja Ibel Malam tahu bahwa akan buruk bagi reputasi rajanya jika 3 orang menyerang pada saat yang sama, tetapi, saat ini, hal-hal ini tidak ada gunanya. Demi klan Ibel ekstrateritorial, mereka akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Hari ini, selama mereka bisa menyingkirkan Du Fei dan mendapatkan pil reinkarnasi mata air kuning, apa gunanya kehilangan sedikit harga diri? Sesuai perintahmu, Tuan Setan Malam. Sang jenderal dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya menjilati bibirnya dan tersenyum sinis. Namun, Jenderal Guntur berambut perak itu tidak berbasa-basi. Ia hanya melangkah ke samping, dan energi ibel di tubuhnya mulai berputar-putar. Du Fei menyipitkan mata saat menatap raja dan kedua jenderalnya. Zenki dalam dirinya meraung hebat, dan kekuatan spiritual di dunia kecil di antara alisnya langsung melonjak. Du Fei tentu saja mengerti betapa sulitnya menghadapi ketiga pria ini. Misalnya, Raja Ibel Malam, seorang Martial Saint setengah langkah, sudah merupakan lawan yang tangguh, belum lagi 2 Jenderal Ibel Malam, yang setara dengan Master Martial Sect tingkat 4 puncak. Meskipun kekuatan Du Fei juga meroket, mencapai puncak alam bela diri tingkat 4 dan puncak alam alkimia tingkat 4, dan dia juga memiliki 4 pil es dan guntur reinkarnasi yang menyatu dengan Yuan dan langit dan bumi di tubuhnya, musuh bebuyutan klan Ibel ekstrateritorial. Namun meski begitu, Du Fei masih perlu berhati-hati dengan pemandangan di depannya. Melihat tatapan hati-hati Du Fei, Raja Ibel Malam menyeringai saat itu. Sesaat kemudian, ia perlahan berdiri. Singgasana raksasa yang awalnya terdiri dari energi ibel perlahan-lahan masuk ke dalam tubuhnya saat itu, dan energi ibel dahsyat yang merasuki tubuhnya menyapu langit saat itu juga. Pada saat ini, duel antara Du Fei dan kedua jenderal resmi dimulai. Panggilan. Pada saat berikutnya, ketika energi sejati dan kekuatan mental dalam tubuh Du Fei melonjak, matanya tiba-tiba membeku. Sebab, tepat pada saat bernapas ini, Raja dan 2 jenderal yang awalnya melayang tidak jauh di depan Du Fei tiba-tiba menghilang di saat yang sama secara misterius. Du Fei menyaksikan pemandangan ini,
dan kilatan cahaya melintas di matanya. Namun, meskipun demikian, ia sama sekali tidak bingung atau panik karena perubahan mendadak ini. Ia justru perlahan menutup matanya, dan kekuatan mental tak kasat mata itu langsung menyebar ke segala arah seperti tirai, merasakan fluktuasi apapun di dunia sekitarnya. Dalam formasi pelindung, Mu Yue, Yun Tao, dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan gugup, dengan tatapan serius di mata mereka. Karena semua orang tahu betapa mengerikannya Wang Erjiang yang dihadapi Du Fei. Pada saat ini, setelah pertemuan singkat dengan Du Fei, ibel-ibel ekstrateritorial ini mampu menggunakan cara seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Di sisi lain klan ibel ekstrateritorial, para ibel ekstrateritorial menyaksikan pemandangan ini dengan seringai di wajah mereka. Karena Du Fei memiliki 4 inti Yuan langit dan bumi, ia sangat mencolok di mata ibel ekstrateritorial manapun, jadi saat ini mereka semua berharap Du Fei akan langsung terbasmi. Dalam suasana yang nyaris damai dan hening ini, Du Fei masih berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya menghadap cakrawala, kekuatan mentalnya yang melonjak terus-menerus meraung di sekelilingnya. Apakah orang-orang ini sudah terintegrasi ke dalam ruang tersebut? Sebuah gumaman bergema di benak Du Fei. Ia menyadari bahwa sekeras apapun ia mencoba mendeteksi dengan kekuatan mentalnya, ia tak dapat menemukan jejak Raja Ibel Malam dan Jenderal Petir. Seolah-olah mereka benar-benar menghilang begitu saja dalam sekejap. Namun, meskipun situasi saat ini terasa aneh, pikiran Du Fei menjadi semakin tenang. Ia mengembuskan napas perlahan, dan semua suara di sekitarnya kini lenyap dari benaknya, seolah-olah ia satu-satunya yang berdiri di udara antara langit dan bumi. Dalam kondisi ini, kondisi pikiran Du Fei bagaikan cermin, yang senantiasa memantulkan segala sesuatu di antara langit dan bumi. Dengan bantuan pil petir es samsara, kekuatan mental Du Fei mengambil pendekatan yang lebih halus, senantiasa mendeteksi segala sesuatu di sekitarnya. Selama deteksi yang hampir menyiksa diri ini, pikiran Du Fei sedikit bergerak, dan ia merasakan fluktuasi aneh di ruang tersebut. Kemudian, 3 sosok tak menentu muncul dalam deteksi Du Fei. Ketika Du Fei menemukan ketiga sosok ini, mereka hanya berjarak beberapa meter dari Du Fei. Desir, mata Du Fei terbuka hampir pada saat ini, dan kilat, angin dan salju, serta kekuatan reinkarnasi langsung menyebar dari matanya, tampak sangat aneh. Memanggil, hampir pada saat Du Fei membuka matanya, 3 cahaya hitam yang sangat tajam tiba-tiba merobek ruang, dan kemudian gelombang yang sangat mengerikan menyebar, dan kemudian 3 serangan jatuh ke arah punggung Du Fei. Kecepatan dan jarak dekat ketiga serangan ini jauh di luar imajinasi orang biasa. Hampir saat mereka muncul, mereka jatuh ke Du Fei, lalu menembus tubuh Du Fei di tengah tatapan ngeri. Du Fei terkena, banyak manusia kuat berteriak putus asa, mata mereka berkilat putus asa. Siapa sangka penyelamat umat manusia, harapan terakhir, akan dikalahkan oleh Raja dan 2 jenderal ini dalam satu serangan. Mungkinkah klan ibel ekstrateritorial ini benar-benar sekuat itu? Jangan berisik, teriak Yun Tao dengan muram, itu hanya bayangan. Saat suara Yun Tao mereda, semua orang di lapangan berseru lagi, karena mereka mendapati bahwa ketika 3 cahaya hitam merobek tubuh Du Fei, tidak ada darah yang tersisa. Sebaliknya, tubuh Du Fei berkelebat sedikit dan menghilang dalam sekejap. Kecepatannya luar biasa. Terdengar desahan terkejut, lalu sosok Raja Ibel Malam, Jenderal Walet, dan Jenderal Petir muncul di udara, wajah mereka kini menunjukkan ekspresi yang agak penuh arti. Jelas, mereka tak pernah menyangka bahwa dengan metode mereka yang aneh dan cepat, Du Fei akan benar-benar mendeteksi mereka, dan bahkan menyelinap tepat di bawah hidung mereka. Seberapa cepatkah Du Fei? Tidak bagus. Saat berikutnya, raut wajah Night Devil tiba-tiba menjadi gelap, lalu dia berteriak. Desir. Namun, saat suaranya jatuh, tirai jaring besar tiba-tiba muncul di udara, dan kemudian seperti lubang hitam besar, langsung menjebak Night Devil dan 2 lainnya. Desir. Ketika formasi penyegel ibel menelan Raja Ibel Malam dan 3 ibel lainnya, Du Fei langsung muncul di pintu masuk. Ia lalu menoleh sedikit, melirik Yun Tao dan yang lainnya, lalu berteriak pelan, sebelum aku keluar, berusahalah sekuat tenaga untuk menjaga formasi pelindung. Begitu dia selesai berbicara, Du Fei bergerak dan langsung menyerbu ke dalam ruang di dalam formasi penyegelan ibel. Du Fei tentu tahu betapa merepotkannya Wang Erjiang ini. Jika dia ingin menghadapi mereka dengan kekuatannya sendiri, dia mungkin tidak akan menang. Terlebih lagi, jika pertarungan benar-benar terjadi, kekuatan pil petir es samsara pasti akan dilepaskan olehnya. Tetapi saya tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui metode saya. Di dalam formasi penyegel ibel, 3 sosok berdiri di udara.
Mereka memandang Du Fei yang perlahan muncul di dalam formasi dengan sedikit acuh tak acuh, lalu melirik ke sekeliling dengan sedikit acuh tak acuh. Jimat Zhenwu yang membentuk ruangnya sendiri adalah hal yang cukup bagus. Raja Ibel Malam tersenyum dan melihat sekeliling sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Baiklah, tempat ini pilihan yang bagus untuk pemakamanmu. Jenderal Tun juga menyeringai saat itu. Garis-garis hitam di wajahnya tampak sangat ganas saat itu. Tatapannya yang menyeramkan tertuju pada Du Fei dan perlahan berbalik, membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Ini memang tempat yang bagus, dan keuntungan terbesarnya adalah, apapun cara yang digunakan di sini, orang luar tidak akan tahu. Du Fei pun menyapa raja dan kedua jenderalnya dengan senyum tipis. Begitukah Raja Ibel Malam tersenyum, lalu menyipitkan matanya, dengan sedikit nada menggoda. Harus kuakui, kau memang cukup berhati-hati. Tapi, bagi orang mati, menyimpan rahasia itu percuma, kan? Tidak, ini masih berguna. Du Fei tersenyum tipis, meskipun aku pasti akan menyingkirkanmu hari ini, aku tidak ingin orang-orang tahu cara apa yang kugunakan. Lagi pula, kalian para Ibel ekstrateritorial benar-benar menyebalkan. Jika seseorang datang menggangguku setiap beberapa hari, akan menyenangkan untuk membasminya, tetapi itu juga akan menyebabkan banyak masalah. Hahaha, kau cukup percaya diri. Raja Ibel Malam mengangguk pelan. Namun, jika kau berpikir pil reinkarnasi mata air kuning adalah sumber kepercayaan dirimu, aku khawatir kau akan putus asa hari ini. Omong kosong, sudahlah. Nak, kalau kau bisa mengambil pil samsara mata air kuning untuk klanku, aku akan membiarkan tubuhmu utuh sebagai tanda terima kasihku. Begitu kata-kata itu terucap, sorot mata ketiga Ibel Raja Ibel Malam menjadi sangat suram saat ini, lalu energi sejatinya melonjak hingga ekstrim, dan seketika bergulung ke segala arah seperti badai dan ombak yang dahsyat, dan tekanan yang luar biasa langsung menyelimuti tempat Du Fei berada. Jika kau ingin mempertahankanku, aku khawatir kau tidak mampu melakukannya. Du Fei terkekeh, tetapi tatapan serius melintas di matanya. Kemudian Du Fei mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap, seberkas cahaya melesat dari udara, melesat menuju tempat Raja Ibel Malam dan ketiga Ibel itu berada. Namun, setelah menggunakan trik kecil ini, Du Fei langsung mundur ke belakang, dan kemudian tanda di tangannya mulai berubah dengan cepat. Mencicit, mencicit, mencicit. Saat Du Fei bergerak, gelombang fluktuasi yang sangat aneh langsung menyebar dari segala arah di angkasa. Jelas, Du Fei telah membuat beberapa pengaturan dalam formasi penyegel Ibel ini. Yang harus ia lakukan sekarang adalah mengaktifkan pengaturan tersebut. Lebih baik jangan pakai cara seperti ini. Ibel Malam melambaikan tangannya dan menyapu sinar cahaya yang bersiul dari segala arah. Kemudian, ia menatap gerakan Du Fei di depannya dan berbicara dengan lembut. Akan tetapi, saat suaranya jatuh, matanya sedikit menyipit, karena fluktuasi di ruang angkasa saat ini membuatnya langsung merasakan sedikit bahaya. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk membasmi orang ini. Hampir pada saat berikutnya, ketenangan di mata Night Devil lenyap seketika, lalu dia tiba-tiba berteriak dengan pupil matanya sedikit mengecil. Dan bersama teriakannya yang keras, tiga sosok tiba-tiba melesat keluar dengan cepat dan menyerbu ke arah Du Fei. Agak lambat untuk bereaksi sekarang, bukan? Segel tangan Du Fei tiba-tiba mengembun pada saat ini, dan dalam sekejap, dia melihat berkas cahaya yang sangat rumit melesat ke segala arah, dan kemudian hampir seketika, berkas cahaya itu berubah menjadi formasi besar dan rumit di udara. Ledakan. Formasi itu terbentuk dan meluas dalam sekejap, dan kemudian, dengan Raja Ibel Malam dan dua orang lainnya yang tampak muram, mereka langsung diselimuti oleh formasi itu. Menyempurnakan formasi Dewa Surgawi. Dengung-dengung-dengung. Di udara, pilar api besar meraung, seolah-olah kiamat akan segera datang. Du Fei menyaksikan adegan ini dengan ekspresi dingin, tetapi tidak ada perubahan di matanya. Du Fei tentu saja mengerti betapa kuatnya Raja Ibel ekstrateritorial dan dua jenderalnya. Salah satunya adalah Raja Ibel Malam di alam setengah langkah Martial Saint, dan yang lainnya adalah dua jenderal Ibel di puncak alam Martial Master tingkat 4. Dengan kekuatan seperti itu, jika mereka benar-benar bertarung langsung, bahkan jika kekuatan Du Fei meningkat drastis, ia tetap akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, Du Fei sama sekali tidak ragu saat bergerak, dan langsung mengeluarkan kartu trufnya yang kuat, Seni Ilahi Alkimia. Dulu, Du Fei mengandalkan Seni Ilahi Alkimia untuk menyelesaikan banyak masalah. Kini, kekuatannya telah meningkat pesat, dan ia berhasil menyempurnakan pil samsara mata air kuning. Kini, dengan menggunakan Seni Ilahi Alkimia, kekuatannya menjadi luar biasa dahsyat. Dengung-dengung-dengung.
Formasi raksasa itu terus berputar di udara saat ini, dan gelombang pilar api merah menyala terus mengembun. Samar-samar, fluktuasi dahsyat yang bahkan dapat memurnikan langit dan bumi ini terus berkumpul, membentuk dinding api, yang tampaknya siap meletus kapan saja. Raja Ibel Malam dan yang lainnya menyaksikan kejadian ini dengan ekspresi muram. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa metode Du Fei jauh lebih kuat daripada sebulan sebelumnya. Dengan lambaian lengan baju mereka bertiga melancarkan serangan dahsyat, menghantam formasi di segala arah dengan ganas. Namun, meskipun mereka membuat formasi ilahi pemurnian surgawi bergetar terus-menerus, mereka tidak dapat melepaskan diri. Api ramuan itu membakar langit. Teriakan pelan tiba-tiba keluar dari mulut Du Fei, dan kemudian dinding api tak berujung tiba-tiba terbentuk di langit, lalu meraung ke depan dengan sedikit kegilaan. Dor, dor, dor. Bersamaan dengan siulan dinding api, udara pun seakan meledak, dan ruang angkasa pun runtuh dan terdistorsi dengan cepat di bawah suhu seperti itu. Suaranya sungguh mengerikan. Raja Ibel Malam dan ketiganya menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi yang semakin buruk. Pada saat itu, ketiga sosok itu langsung berkumpul, dan kemudian tiga aura Ibel yang sangat mengerikan berkumpul, membentuk cakar Ibel yang sangat besar, yang menerjang ke depan dengan ganas dan bertabrakan dengan dinding api eliksir yang mendekat. Ledakan, raungan memekakkan telinga yang mengguncang bumi bergema di seluruh dunia, dan bahkan ruang angkasa mulai bergetar hebat pada saat ini. Namun, tabrakan ini hanya berlangsung sesaat. Detik berikutnya, cakar raksasa Ibel itu berubah menjadi asap putih dan langsung runtuh. Kemudian, dinding api eliksir raksasa itu runtuh dengan keras di depan wajah-wajah buruk Raja Ibel Malam dan yang lainnya. Ledakan, api berkobar di angkasa, bagaikan burung phoenix yang bangkit dari abu, mengubah seluruh angkasa menjadi negeri yang terbakar. Panggilan, Du Fei mengembuskan napas perlahan, lalu menyipitkan mata dan menatap Raja Ibel Malam dan tiga Ibel lainnya yang dikelilingi api eliksir. Jika dulu, Du Fei tidak berpikir metodenya akan mampu menyelesaikan ketiga makhluk merepotkan ini, tetapi sekarang ia sedikit yakin. Dengan metodenya saat ini, bahkan jika ia tidak dapat menyelesaikan ketiga orang itu sepenuhnya, ia pasti akan membuat mereka membayar harganya. Tentu saja, Du Fei juga tahu bahwa Raja Ibel Malam dan tiga Ibel lainnya tidak bisa ditangani dengan mudah. Lagi pula, Ibel ekstrateritorial selalu punya banyak cara. Jika dia mengatakan bahwa caranya cukup untuk menekan mereka, itu agak berlebihan. Keanehan ketiga Ibel ini membuat Du Fei sangat waspada saat ini. Lagi pula, Ibel ekstrateritorial tidak pernah mudah dihadapi. Ledakan. Namun, saat Du Fei sedang menunggu dengan tenang, setelah beberapa saat, lautan api yang melayang di atas langit tiba-tiba meledak, dan kemudian dia melihat bahwa tempat yang awalnya dipenuhi lautan api kini dipenuhi dengan energi Ibel yang luar biasa yang meraung keluar. Mencicit, mencicit, mencicit. Saat aura Ibel yang kaya ini dan api ramuan bersendewa satu sama lain, mereka melahap satu sama lain tanpa menyerah. Apakah kamu akhirnya menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya dan memperlihatkan dirimu yang sebenarnya? Du Fei menatap pemandangan itu dengan tatapan dingin, tetapi tangannya mengepal erat. Tampaknya metodenya yang sangat percaya diri tidak seefektif yang dibayangkannya di hadapan Ibel-Ibel ekstrateritorial ini. Untuk menghadapi Ibel ekstrateritorial, kita mesti menggunakan teknik penindasan Ibel dan pil es guntur reinkarnasi. Saat Du Fei sedikit mengernyit, energi Ibel yang sangat jahat terus meraung. Tak lama kemudian, api pil surga terbakar yang dipanggil Du Fei benar-benar terkikis oleh energi Ibel tepat di depan matanya. Meskipun ada alasan mengapa Du Fei melepaskannya, dari sudut pandang lain, itu juga menggambarkan kekuatan sebenarnya dari tiga Ibel Night Devil. Memanggil, erosi ini hanya berlangsung beberapa menit, dan api eliksir di langit telah lenyap sepenuhnya. Kemudian, Du Fei melihat tiga sosok merobek ruang lagi dan perlahan melayang di langit. Du Fei menatap ketiga sosok yang muncul lagi dengan ekspresi serius, tetapi ada sedikit rasa geli di matanya. Pada saat ini, ketiga sosok itu tidak lain adalah Raja Ibel Malam dan Jenderal Petir. Namun, Raja dan kedua jenderalnya saat ini benar-benar berbeda dari yang terlihat sebelumnya. Saat itu, mata ketiga orang itu merah padam, dan di wajah serta kulit terbuka mereka, terdapat garis-garis hitam yang menyebar seperti jaring laba-laba. Pemandangan ini membuat penampilan mereka semakin aneh dan suram. Seiring dengan perubahan penampilan ini, aura yang terpancar dari tubuh Raja Ibel Malam dan ketiga Ibel lainnya tampak semakin suram dan jahat. Terlebih lagi, kekuatan murni semacam itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hehe, Du Fei,
Kita sudah bersembunyi di alam tertutup ini selama bertahun-tahun dan sudah lama tidak menunjukkan wujud asli kita. Kau cukup mampu membuat kita menunjukkan wujud asli kita. Sang ibel malam menyipitkan matanya dan menatap Du Fei, tersenyum seperti hantu, dan ekspresi di wajahnya tampak semakin aneh dan jahat. Du Fei menatap ketiga sosok itu dengan ekspresi acuh tak acuh, tatapannya tertuju pada sayap kelelawar yang membentang di belakang mereka. Sayap kelelawar hitam legam di belakang Jenderal Lei dan Jenderal Tun tampak baik-baik saja, dan sama sekali tidak mengejutkan Du Fei. Namun, sayap kelelawar ungu kemasan milik Raja Ibel Malam memberi Du Fei firasat bahaya yang luar biasa. Apakah ini karena apa yang disebut segel kerajaan? Du Fei menghela napas perlahan, dan saat berikutnya, dia mengepalkan tangannya. Ledakan. Bersamaan dengan gerakan Du Fei, liantian Divine Eye di udara kembali memancarkan garis-garis, kemudian gelombang panas dan ganas kembali menyebar dari liantian Divine Eye. Desir. Saat berikutnya, Du Fei melambaikan tangannya dengan santai, dan pilar api eliksir yang besar melesat keluar langsung dari formasi Dewa Liantian, dan kemudian pilar api ini meraung ke arah tempat Raja Ibel Malam dan 3 ibel lainnya berada. Sang ibel malam menatap tindakan Du Fei dengan sarkasme di matanya, dan kemudian dia melihatnya menjentikkan jarinya dengan santai, dan tiba-tiba sebuah cahaya hitam menyambar keluar, lalu berubah menjadi perisai cahaya hitam di udara. Mencicit, mencicit, mencicit. Pilar api dan bertabrakan dengan perisai cahaya hitam. Dalam sekejap, suara yang sangat menusuk meletus. Dalam kabut putih yang membubung, api dan yang mampu memurnikan langit dan bumi pun tak mampu menembus perisai cahaya hitam. Tidak menyenangkan selalu menunggumu menyerang. Kenapa tidak biarkan aku yang mengambil inisiatif kali ini? Jenderal Lei berbicara dengan nada tenang yang jarang ia dengar, dan sesaat kemudian, ia melangkah maju, dan beberapa bayangan muncul di udara. Kemudian, sosoknya muncul tepat di samping Du Fei, lalu ia menamparkan wajah Du Fei dengan cakarnya. Du Fei baru menyadarinya setelah serangan Jenderal Lei datang. Saat itu, Du Fei mendengus dingin, menepuk tangan kanannya, dan lengannya langsung tertutupi baju besi Tianfeng. Kemudian, tinju Du Fei bertabrakan dengan keras dengan cakar Jenderal Lei. Ledakan. Sebuah suara rendah menyebar, dan dalam sekejap, energi sejati berwarna-warni yang dahsyat meraung keluar dari puncak tinju Du Fei, menahan energi ibel di telapak tangan Jenderal Guntur. Retakan. Saat berikutnya, serangan kedua pria itu terpisah begitu mereka bertabrakan, dan kemudian mata Du Fei sedikit memadat, lalu dia bertepuk tangan, dan dalam sekejap tangannya menggulung serangan yang sangat dahsyat, menutupi titik-titik vital tubuh Jenderal Lei tanpa ragu-ragu. Namun, melihat serangan mendadak Du Fei, Jenderal Petir tidak berniat menghindar sama sekali. Ia malah mengulurkan tangan rampingnya. Tangan pucatnya, berbintik-bintik hitam pekat, bagaikan pisau. Tangan itu melesat ringan, lalu menghantam tinju Du Fei. Dalam sekejap, percikan api beterbangan di mana-mana, dan kekuatan dahsyatnya menyebabkan seluruh ruang berputar tak beraturan. Jelas, setelah menggunakan kekuatan tubuhnya, kekuatan Jenderal Petir ini telah jauh melampaui seorang pendekar seni bela diri puncak tingkat 4 biasa. Bahkan, ia telah menunjukkan kecenderungan untuk mendekati tingkat Santo seni bela diri setengah langkah. Dengan cara ini, bahkan jika Du Fei ingin menghadapinya, itu akan menjadi sedikit merepotkan. 1070